ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Dan ternyata Pak Dokter Ujan sudah hadir, Pak Ketua sudah hadir nih, Bu Mei. Kemudian juga teman-teman yang lain juga sudah hadir, sudah ada 44 peserta. Dan tentunya sudah penasaran, kita ingin tahu seperti apa materi kita kali ini. Karena tidak hanya sebatas penugasan kita ya selaku pengawas ya Bu Mei ya. Gimana nih Bu Mei hari ini? Sudah tambah sehat, cantik aja moderator kita kali ini. Sehat Bu Mei? Ya, halo Bu Mei. Iya. Iya, baik. Iya. Suara bisa terdengar dengan baik Bu Dina. Agak terputus-putus, ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Iya. Ya, baik Bapak Ibu. Kali ini untuk mempersingkat waktu, acara webinar Kamis Manis APSI Jawa Barat akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Sulistiawati Etimeningsih. Beliau adalah pengawas SMK dari KCD Wilayah 3. Waktu dan sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Mei. Silakan Bu Mei. Ya. Baik, Silakan Bu Mei. terima kasih sekali Bu Dina. Suara saya terdengar Bu Dina ya? Terdengar? Terdengar. Iya. Bu Dina, suara saya. Tapi terputus-putus Ibu. Ya. Sinyalnya bagus yang di dia. Sinyalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu. Bu Mei putus-putus. Bu Mei bisa. Halo Bu Mei putus-putus Bu. Putus Bu. Iya. Ya. Ya, mungkin Ibu cari sinyal dulu ya. Cari sinyal dulu Bu. Cari posisi dulu. Ya, akan saya ambil alih sebentar ya Bu Mei. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, berhubung Bu Mei sedang ada kendala teknis ini berkaitan dengan sinyal. Kali ini karena Pak Ketua sudah hadir, mohon kiranya Bapak Ketua APSI Jawa Barat untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Bapak Dr. Ujang. Ya, sudah hadir. Baik. Oh iya, mohon suaranya Bapak. Bisa didengar ya Bu Dina? Sudah Bapak, sudah terdengar jelas. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat rahmat karunia-Nya di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemauan serta tekad yang kuat dalam rangka menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dalam bidang kepengawasan dengan mengikuti webinar yang biasa kita laksanakan di setiap hari Kamis siang. Mohon maaf sebelumnya saya off kamera begitu karena sinyal di sini kurang bagus begitu Bu Dina nih. Halo, halo Bapak Ibu. Silakan Halo? Bapak, terdengar dengan jelas. Terdengar Pak, jelas Pak. Baik, ya, baik. Ya. Mohon maaf saya off kamera, ini sinyal kurang bagus ya. Baik, salawat salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini di hari Kamis tanggal berapa sekarang? Tanggal
11 ya, tanggal 11 Agustus tahun 2022 kita bisa bertemu lagi di webinar APSI Provinsi Jawa Barat, di mana setiap hari Kamis siang kita mengadakan acara ini untuk menambah wawasan kita yang berkaitan dengan tugas-tugas kita, dengan tupoksi kita sebagai pengawas sekolah tentunya. Dan alhamdulillah di siang hari ini saya ucapkan secara pribadi dan juga atas nama APSI Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini, Bapak AM Nasrullah ya. Terima kasih Pak sudah bisa hadir di siang hari ini. Pak narasumber kita ini jadwalnya luar biasa padat begitu, dan beliau sudah malang melintang kemana-mana dalam memberikan materi, dan alhamdulillah di siang hari ini bisa berbagi kepada kita, kepada para pengawas Jawa Barat untuk memberikan ilmunya begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti disilakan disimak dengan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini, yang sudah menyempatkan waktu ya, sekali lagi di sela-sela kesibukannya dalam jadwal yang begitu padatnya, dan hari ini bisa bertemu dan berbagi kepada kita. Sekali lagi Pak Nasrullah, Pak Anas, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan silaturahim kita ada dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Baik Bapak Ibu, barangkali tidak akan panjang lebar, ini sekedar sambutan. Oleh karena itu, setiap hari Kamis saya sekali lagi menegaskan kepada teman-teman di seluruh Provinsi Jawa Barat, bahkan mungkin Pak narasumber yang hadir saat ini bukan hanya pengawas Jawa Barat begitu ya. Biasanya dihadiri juga oleh teman-teman kita dari seluruh pelosok wilayah Indonesia begitu. Biasanya yang sudah suka hadir itu dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Aceh, dari Bengkulu, itu suka banyak yang mengikuti hadir. Mudah-mudahan di siang hari ini pun demikian. Tapi yang baru masuk saat ini di awal itu baru 54 saya lihat ini ya. Biasanya sudah sampai sekian ratus gitu ya. Di begitu masuk mulai, biasanya begitu narasumber mulai biasanya sudah meningkat tinggi begitu. Baik, memang saat-saat ini pengawas begitu padat jadwalnya Pak di berbagai kegiatan begitu. Mudah-mudahan dengan tidak lama-lama lagi, saya juga ingin tetap ingin menimba pengetahuan, menimba ilmunya, maka saya akan menyimak dengan sebaik-baiknya. Tapi mohon maaf, ini saya off kamera sehubungan jaringan Pak ya, Pak Anas ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu dan para moderator, Ibu Mei, kemudian hostnya Ibu Dina, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Use, Pak Dr. Asmadi yang sudah setiap Kamis ya memfasilitasi terselenggaranya webinar ini, kami ucapkan terima kasih. Dan para Bapak Ibu, para pengawas hebat se-Jawa Barat, mudah-mudahan pertemuan kita akan menambah wawasan kita untuk menambah lebih bagusnya lagi pelaksanaan tupoksi kita sebagai pengawas. Sementara itu saja, supaya menghemat waktu, saya kembalikan ke moderator dan ke hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mangga Bu Mei dilanjut. Baik, terima kasih Bu Dina, Pak Ujang ya, Ketua APSI kita. Suara saya bagaimana Bu Dina sekarang? Sudah lebih baik, Putus-putus. sudah jelas. Masih, enggak, sudah jelas, sudah jelas. Udah naik ke genteng Bu. Oh, udah. Ayo. Baik, terima kasih sekali Bu Dina. Pak Ujang selaku APSI izin saya untuk memandu pada kegiatan webinar kali ini yang tentunya harapan kita semua selaku APSI Jawa Barat, para peserta tentunya para pengawas, mungkin di sini juga ada para Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah yang hebat dan luar biasa. Terima kasih sekali sudah hadir pada kegiatan siang hari ini, tepatnya di webinar Kamis Manis APSI Jawa Barat. Pada kali ini izinkan saya SET Maningsi membawakan atau memimpin istilahnya memandu pada kegiatan webinar siang hari ini, yang tentunya Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita mengambil tema yang sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena tidak seperti biasanya Bapak Ibu sekalian. Kalau dilihat dari contohnya, pantaskan dicari agar tidak lelah terus mencari. Tentunya para peserta sekalian,
akan mencari tahu apa sih isinya. Nah, tentunya ini kaitannya apalagi narasumber hebat kita yang di sini sudah hadir. Di tengah-tengah kita adalah Bapak AM Nasrullah SI MM, ya, beliau adalah Soft Skill Development Trainer BMS Global Consultant. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Anas. Panggilan beliau adalah Bapak Anas. Ya, Waalaikumsalam sudah hadir di warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadir Bu, insya Allah. Suara saya aman, Bu? Aman, Pak. Ini kayaknya yang Jelas, sangat terkendala sekali adalah suara saya. Siap. Masih kurang aman ya, Bu Dina ya. Mudah-mudahan Ya. bisa terdengar walaupun kurang aman. Ya. Ya. Terima kasih Pak Baik, Anas terus sudah kemudian hadir. kita berlanjut ke Ketua APSI Jawa Barat kita, Bapak Dr. Haji Ujang Sarip Hidayat MPD. Selamat siang, terima kasih sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini, dan yang tak kalah pentingnya juga Bapak Ketua Umum DPP APSI Pusat, Bapak Dr. Asep Tabib MPD. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Dr. Apip ya. Nanti kita sama-sama akan berdiskusi terkait dengan soft skill development seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk sedikit membuka prolog ya Bu Dina serta Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai seorang pengawas tentunya akan banyak berkomunikasi ataupun bersentuhan dengan masyarakat, baik itu kepala sekolah ataupun peserta didik dan juga Bapak Ibu guru. Secara umum tentunya kita bisa mengejar sukses atau sukses untuk mengejar mimpi dengan meningkatkan soft skill, dan tentunya di sini ada keterkaitannya dengan life skill. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan 64% dari total jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif di tahun 2020 dan 2035. Artinya bahwa semakin banyak anak muda Indonesia yang berpotensi menggerakkan perekonomian Indonesia, hal ini pun juga harus diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang baik. Tentunya tidak kalah juga adalah kita selaku pengawas harus memiliki soft skill yang diimbangi dengan life skill juga. Soft skill sangat penting untuk memenuhi tantangan dalam kehidupan profesional dan kesuksesan kita. Bila diseimbangkan dengan life skill, kita akan dengan mudah menjalani hidup lebih efektif dan bahagia. Seseorang dengan soft skill dan life skill yang kuat dianggap memiliki kedewasaan dan profesionalisme yang bisa melahirkan seorang pemimpin, dan mereka juga cenderung nggak mudah terprovokasi dan bisa mengendalikan emosi diri. Nah, itu adalah salah satu terpenting yang bisa kita ambil dari soft skill development. Untuk itu kita tidak berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan hadirkan narasumber hebat kita yang luar biasa, Bapak Anas, dan beliau adalah seorang owner ataupun ya BMS Global Trainer, tentunya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kenal maka tak sayang ya. Izinkan saya untuk membacakan ya. Bu Mei, putus-putus lagi. Halo Ibu. Sekalian bagaimana suara saya sekarang? Ya. Ya, tadi sempat terputus Ibu. Ya. Pak Anas memberikan dilahirkan di Garut 16 Juni 1980 dengan beralamat Bandung dan memiliki banyak resource yang tentunya bisa hubungi melalui Twitternya, Facebook, WhatsApp ataupun email dan sebagainya. Dan beliau juga merupakan sarjana dari ilmu pemerintah Universitas Pajajaran
angkatan 1999. Juga beliau S2 Manajemen Sumber Daya Manusia SIE Pasundan Bandung angkatan 2013 dan sedang menempuh S3 Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pajajaran Unpad. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, aktivitas beliau adalah soft skill trainer dan programmer di berbagai instansi, berbagai kota di Indonesia. Kemudian sebagai Direktur BMS Global Soft Skill Development Center, dan kita sangat bahagia dan beruntung Bapak Ibu sekalian bahwa beliau hadir di tengah-tengah kita, merupakan Direktur BMS Global tentang Soft Skill Development Center, yang tentunya kegiatan kita pada siang hari ini berlanjut atau kelanjutan daripada soft skill, atau bisa dikatakan dengan personal branding yang ditindaklanjuti pada kali ini adalah personal value. Baik Bapak Ibu, kalau akan saya bacakan banyak sekali ya apa yang dimiliki aktivitas, kegiatan ataupun prestasi yang dimiliki oleh narasumber hebat kita, tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Untuk itu silakan Bapak Ibu sekalian kita simak paparan dari narasumber hebat kita yang tentunya akan memberikan tambahan ilmu kita yang sangat bermanfaat untuk kita semua selaku pengawas di dalam kinerja kita sehari-hari. Untuk itu kepada Bapak Anas ya, dipersilakan untuk memberikan paparannya. Tapi izin dulu Bu Dina ya, boleh dong Ya, saya silakan. berpantun sejenak. Oh ya, silakan. Iya, untuk memberikan motivasi nih pada peserta. Mudah-mudahan ini pada kesempatan menit ke pukul 14 kurang 10 menit kita masih belum semakin gayang dan semakin ramai. Pergi pasar membeli kikil bersama teman. Pulangnya naik kereta komuter. Cakep. Mari belajar soft skill development untuk membangun Indonesia berkarakter. Mungkin seperti itu aja Bu Dina. Mudah-mudahan nanti pantun Ini Pak ini Anas bisa harus menilai nih. Mantap ya, Pak. menyemangati Pak peserta. Ya. Iya, ini soft skill development ini luar biasa Bu Dina. Bahkan saya itu mungkin untuk Kamis Manis ini jangan hanya sekali ini. Kita perlu undang sering-sering Bu Dina ya, karena ini akan membangun karakter kita, soft skill, dan tentunya personal branding ataupun personal value yang dimiliki oleh Bapak Ibu pengawas. Kita dengarkan paparan dari narasumber hebat kita. Kepada Bapak Anas dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Mei, Ibu Dina juga, yang terhormat Bapak Ketua APSI Jabar, Bapak Dr. Ujang Syarif, kemudian Bapak Dr. Asep Tapip. Ini dulu bertemu saya kira di beberapa event yang lain ya. Bu Dina ternyata masih di Bogor. Tapi bertemu dengan orang top mah. Oh siap Pak Dr. Asep. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan di siang hari ini. Ternyata Bu Dina masih di Bogor. Insya Allah Bu Dina tanggal 25 sampai 27 BMS ada event dengan Kemenkumham di Royal Tulip Bogor. Oh ya, siap. Insya Allah 3 hari kami nanti ingin bergabung Pak. Latihan. Ya. Siap. Mudah-mudahan bisa silaturahim. Bapak Ibu sekalian, di sini ada Pak Haji Usep, Bu Dasti, Pak Asep Ading. Banyak sekali Pak Asep ya. Di sini ada Pak Asep Setiawan. Ini ikutan paguyuban Asep, Pak Asep Setiawan. Kemarin saya ini bertemu dengan salah satu membernya, kebetulan Pak Asep Ruslan itu kenal juga di HIPI Kabupaten Bandung. Itu Presiden Paguyuban Asep ya. Katanya sekarang ada hotel yang kalau namanya Asep jadi gratis. Maka saya juga kayaknya bakal ke hotel itu memperkenalkan ini, nama lengkap Abdul Malik Nasrullah, tapi panggilannya Asep, saking pengennya gratis ya. Baik, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur pada Allah di siang hari ini 73 sedang silaturahim di Zoom. Insyaallah ini menjadi bagian ikhtiar kita dalam tupoksinya untuk terus menambah sesuai dengan apa yang kita bahas di tema ya, menambah value kita, nilai kita, sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang lebih berharga. Saya kurang tahu panitia mendapatkan tema itu dari mana, tapi seingat saya pernah bikin quote itu di Instagram ya. Jadi yang capek itu kalau kita mencari memang gitu ya, jadi akan ringan kalau kita dicari, dan itu ada hubungannya jawabannya dengan apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Judulnya tentu diskusi, karena saya mafhum betul Bapak Ibu adalah orang expert di dunia pendidikan, sudah sekian lama berkecimpung di dunia pendidikan, tentu banyak hal yang menjadi asupan, dan mudah-mudahan bahan diskusi kali ini memperkaya, menggenapkan, kemudian menambah nilai dari aktivitas Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin kepada para guru semuanya, khususnya Bu Dina, ini guru saya dalam banyak hal, kita sering sharing juga. Mudah-mudahan kita bisa saling menambah value satu sama lain, karena sejatinya kita sebetulnya sedang jualan diri kan. Jual diri itu hubungannya dengan harga. Terjualnya pasti, namun harganya entah berapa kita terjual, dan ini adalah PR kita semua. Dan saya teringat Bu Dina dulu kita pernah juga diundang, tapi di Selasa ya waktu itu. Dulu kita bahas personal branding. Selasa ceria. Ya Selasa ceria. Saya kira mungkin banyak yang ikutan dulu ya Bu di sini. Ada yang hadir. Ada ya gitu ya, mudah-mudahan. Karena saya berencana membayangkan ini kayaknya pesertanya yang dulu juga, sehingga nanti tinggal melanjutkan ke personal value. Jadi dulu personal branding. Baik, izin untuk share screen. Saya kira ya, baik Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Moderator, Ibu Mei, kurang lebih ini ya yang akan kita coba discuss pada hari ini tentang personal value. Jadi kalau genre-nya ini masuk ke personal development, jadi pengembangan diri ya gitu. Diri yang berkembang, bertumbuh terus-menerus. Kata seorang teman, ciri orang yang sudah berkembang adalah berat badannya naik gitu ya. Jadi kenapa berat badan naik menjadi itu? Karena itu ciri kesejahteraan dalam satu hal katanya. Jadi ya mudah-mudahan kita juga berada di sana. Jadi no problem dengan berat badan sekian, yang penting kita berada dalam kebahagiaan. Ibu-ibu seringkali bermusuhan dengan timbangan, padahal saya kira no problem ya. Bahkan ada data riset yang ini ilmiah, bahwa ternyata berat sesuatu itu lebih ringan kalau berada di Jupiter gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang merasa berat sebetulnya tidak menyalahkan timbangan, mungkin salah planet saja ya. Jadi kalau pindah ke Jupiter, insya Allah kita lebih ringan daripada timbangan di bumi ya. Nah, personal development kurang lebih timbangan-timbangan itu, dan tentu bukan sekedar timbangan fisikal, material, tapi kita menambah timbangan harga dari pikiran kita, dari ide-ide gagasan kita, apalagi Bapak Ibu sebagai pengawas yang tentu membawahi sekian banyak yang harus dimonitoring, kemudian dikasih assessment dan sebagainya. Nah, saya kira itu, mudah-mudahan diskusi kita pada kali ini membawa berkah bagi kita semuanya. Ya,
Saya kira tadi sudah diperkenalkan ya, nama lengkap saya Abdul Malik Nasrullah, biasa dipanggil Anas. Bu Dina tahu persis kenapa dipanggil Anas, itu bukan singkatan nama, melainkan doa dari keluarga besar kami, supaya saya katanya menjadi Anas. Anas itu singkatan dari anak soleh ya. Jadi aktivitas saya banyaknya di dunia soft skill development dan programmer juga. Alhamdulillah, Kemenkumham berarti adalah instansi ke-177 ya yang mempercayakan pelatihannya. Dan alhamdulillah rezeki kita bisa bareng Bu Dina pada hari ini. Persis ketika sudah deal dengan Bu Dina, masuklah undangan dari satu dirjen kementerian untuk mengisi pada jam yang sama. Namun alhamdulillah karena sudah ada ijab kabul, bismillah, saya hadir untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekarang juga membuat sebuah lembaga namanya Soft Skill Academy. Ini saya kira banyaknya untuk dunia pendidikan dari mulai pelajar sampai ke mahasiswa beserta para guru dan sebagainya. Alhamdulillah diberikan hobi juga suka coret-coret. Mungkin nanti beberapa yang beruntung kita coba berikan door prize buku yang semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kurang lebih ini rumusnya ya. Ini rumusnya kita supaya kita bisa mencerna sesuatu dengan optimal ya. Jadi saya kira ini juga di dunia pendidikan sangat sering untuk dibahas, yaitu bagaimana kita bisa tenang, rileks, yang dengan tenang dan rileks itu kemudian kita bisa menjadi fokus, yang dengan fokus itu pikiran kita menjadi jernih, kemudian bisa mencerna sesuatu dengan sangat-sangat baik gitu ya. Dan ini saya kira banyak sekali faktanya, berulang kali saya cerita, mengapa banyak deal bisnis besar itu terjadi di lapangan golf ya gitu. Jarang terjadi di lapangan futsal karena golf itu adalah olahraga yang menenangkan. Pukul sekali jatuhnya 2 tahun kemudian, dan jarang orang lari-lari di lapangan golf, itu semuanya jalan dengan santai. Karena rileksnya olahraga itu akhirnya pikiran jernih sehingga ketika membicarakan bisnis, pikiran bisnisnya juga jadi keren gitu ya. Akhirnya deal bisnisnya menjadi sesuatu yang dilakukan dengan baik. Makanya jarang deal bisnis besar itu terjadi di lapangan futsal yang tadi saya ceritakan, karena tentu bukan olahraga yang setenang golf ya gitu. Yang kedua, data juga menunjukkan banyak terjadi kesepakatan bisnis, kesepakatan dalam banyak hal yang besar itu terjadi di warung kopi atau apapun lah namanya. Sekarang udah kafe mungkin ya. Kenapa terjadi di warung kopi? Karena kopi mengandung kafein, itu juga menenangkan. Jadi ngobrol sambil ngopi itu kan menenangkan. Makanya Bapak Ibu kalau ikutan BIMTEK kan tidak ada ketika break itu namanya bajigur break, jus break, semuanya kopi break. Kenapa kopi break yang dipilih? Karena ketika break itu kita ingin mendapatkan ketenangan. Kalau sudah tenang, rileks, maka kita bisa berpikir lebih jernih lagi pada masa yang akan datang. Jadi maka kalau Bapak Ibu mungkin di sini ada yang kurang tenang, sepertinya mungkin menurut versi ini adalah kurang ngopi. Jadi ngopi itu adalah bagian kita menenangkan diri. Kalau sudah tenang, rileks, nanti kita bisa berpikir dengan jernih. Kalau bapak-bapak ditambahlah rumusnya, katanya untuk menenangkan itu selain ngopi dengan rokok. Memang benar, rokok juga ternyata menenangkan. Ini berita baik bagi bapak-bapak perokok. Saya sampaikan di forum akademik yang terhormat ini betul, merokok ternyata ada bagian yang menenangkan. Namun yang menenangkan dari rokok jelas bukan asapnya, karena itu bahaya. Yang menenangkan dari rokok adalah menghisapnya. Jadi bapak-bapak boleh sekarang kalau ingin tenang gantilah rokok, ambil tongkat pramuka, dihisap aja itu juga menenangkan. Jadi yang penting ngisapnya itu loh yang menenangkan. Dan ketika kita sudah tenang baru kita bisa berpikir dengan jernih. Nah, kenapa? Karena di siang hari ini kita akan ajak berpikir dulu tentang satu konsep berpikir bernama basic principle thinking. Nah, ini saya kira yang harus kita pahami semua gitu ya, karena dengan itu kita bisa mencerna tema dengan lebih baik. Apa itu basic principle thinking? Ini adalah sesuatu yang seringkali saya kira Bapak Ibu juga mafhum dan sering mendengar ini, bahkan bisa jadi ada yang mempelajari sangat mendalam tentang basic principle thinking. Nah, kurang lebih begini ya. Inilah yang sekarang mendisrupsi sekian banyak Bapak Ibu sekalian. Misalnya contoh, ketika ada bisnis tertentu kalah oleh bisnis-bisnis baru, ternyata mereka bisa mengalahkan bisnis existing, mendisrupsi bahasa kita itu karena memakai metode berpikir basic principle. Jadi berpikir basic principle thinking ini adalah dia mencari apa sebetulnya yang menjadi dasar
atau hal yang esensial dari sesuatu itu dilakukan. Jadi value-nya apa? Tujuan utamanya apa? Kurang lebih itu bahasa-bahasa yang dicari. Maka jadilah sekarang bisnis-bisnis baru yang ini mendisrupsi. Jadi katanya kan when the newcomer kill the giant. Sekarang kan definisi disrupsi kurang lebih begitu. Ada pendatang-pendatang baru ini menghancurkan para raksasa yang telah existing di sebelumnya. Orang banyak, toko-toko tutup. Kemudian supermarket juga ada yang tutup. Kenapa? Orang beralih kepada belanja online. Para ojek-ojek pangkalan sampai dia nyegat kepada ojek-ojek online. Kenapa? Karena merasa bahwa rezekinya terambil oleh ojek-ojek online. Dia dulunya existing sekian tahun. Dan ternyata mendisrupsi ini dari pola berpikir ini. Contoh, dulu orang mau berpikir, ketika saya mau bikin perusahaan transport, maka pertama kali saya harus punya mobilnya yang banyak, saya punya motor yang banyak, saya punya driver yang banyak, saya punya garasi yang banyak. Itu berpikir di material dulu. Tapi sekarang orang berpikir dengan basic principle thinking apa? Apa basic dari perusahaan transport? Perusahaan transport itu ternyata bukan mulai dari situ, tapi mulai dari tujuan awal. Tujuan awal perusahaan transport adalah memindahkan baik orang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bukan dari banyaknya mobil dulu, tapi dipahami kemudian dikuasai dulu itunya. Ketika begitu, maka akhirnya orang berpikir, kalau begitu saya nggak harus punya mobil dulu, saya nggak harus punya driver dulu, saya harus nggak punya garasi yang banyak dulu. Saya pegang dulu prinsipnya. Bahwa ternyata untuk memindahkan orang itu perlu apa? Akhirnya macam-macam. Mereka bikinlah partner-partner, mereka bikin mitra dan sebagainya. Jadilah perusahaan online transport yang sekarang kita kenal. Boleh, mohon maaf saya menyebutkan merek, ada Grab, ada Gojek dan sebagainya. Itu kan mendisrupsi bisnis-bisnis transportasi selama ini. Dulu jago. Kalau kita punya perusahaan taksi, taksinya banyak, garasinya luas, drivernya ratusan gitu. Itu yang disebut hebat dulu. Sekarang kan punya aplikasi dan bla bla bla, kemudian bermitra dengan mereka yang punya motor, bermitra dengan mereka yang punya mobil, akhirnya kita bisa bikin perusahaan transportasi. Sama halnya dengan pendidikan. Apa pendidikan? Pendidikan kadang orang memulai dari bangunannya dulu. Pendidikan orang memulainya juga dari sekian banyak gurunya dan sebagainya, tanpa tahu apa basic dari sebuah proses pendidikan. Kalau basic dari situ nanti mohon ditambahkan oleh Bapak Ibu yang tentu sangat expert di dunia pendidikan, misalnya awal basicnya adalah mentransfer value atau mentransfer knowledge gitu ya. Kalau saya boleh memilih dari mulai knowledge atau pengetahuan, saya akan memilih mentransfer value dulu. Ketika ini mentransfer value, maka kita tidak akan mulai dulu dari bangunan. Bisa jadi tidak ada bangunannya, tidak ada gedungnya, tapi transfer value-nya ada, transfer knowledge-nya ada, maka sekolah itu terjadi. Bisa jadi konsep ini akan mendisrupsi proses-proses sekolah yang selama ini berjalan di sekitar kita. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan basic principle thinking. Sama halnya dengan tema kita. Mengapa orang mencari? Kenapa orang tuh susah banget untuk mencari sesuatu sampai dia nggak dapat. Tapi sebagian yang lain justru malahan dicari gitu. Ketika kami sering ngisi diundang tentang career development training, semua peserta mengeluh, Pak, mencari pekerjaan susah. Yes, itu adalah fakta. Angkatan kerja kita banyak, tapi yang diterimanya cuma sekian. Berarti bakal ada selisih. Berarti ada orang yang tidak diterima kerja. Itu adalah fakta. Namun kadang dia berpikirnya bukan dengan basic principle thinking juga. Jadi ketika sulit, tadi Bu Mei mengatakan kita berada di angkatan kerja, disertasi saya tentang itu kebetulan. Jadi kita bukan akan memasuki bonus demografi, tapi hasil BPS 2020 itu kita sudah masuk di bonus demografi. Angkatan kerja kita sekarang di atas 70%. Jadi kita udah masuk ke bonus itu. Berarti apa? Bakal banyak angkatan kerja, tapi tertampung atau tidak? Orang berpikirnya tidak dari basic. Sebenarnya kerja itu apa? Kerja itu memberikan apa? Gitu. Sama halnya dengan tadi, saya mencari, kenapa kok saya nyari terus tapi orang nggak ada yang mau. Tapi ternyata di satu sisi ada orang yang justru dicari-cari, bahkan dihargai dengan harga yang mahal. Pemain bola itu Bu, gajinya kan hitungannya mingguan, ada yang 4,4, 4,6 miliar per minggu. Ada yang sekian M per minggu, hitungannya mereka minggu, hitungannya per pekan. Dan mereka nggak bikin kurikulum vitae, mereka dicari sama klub-klub bola dan sebagainya.
Jadi artinya apa? Ada sesuatu yang menjadi selisih dari itu. Ada sesuatu gap yang kita dapatkan, termasuk di dalam tadi Bu moderator juga mengatakan dalam dunia karir. Jadi sebetulnya apa yang bisa membuat kita dicari? Betul pekerjaan itu susah, tapi bagi sebagian orang kok enggak. Ternyata basic principle thinking-nya seberapa jauh dia memberikan sesuatu, maka dia akan dicari. Maka untuk memudahkan, nah pakai prinsip ini, kita ada diskusi ini di tahap 1 personal value ya. Boleh dijawab dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita terburu-buru harus pergi, barang apa saja yang akan kita bawa dari rumah. Kita lagi buru-buru ya, kita mau bawa apa? Kalau boleh dengan alasannya ya gitu. Jadi mengapa barang itu yang kita pilih? Yang namanya buru-buru nggak bisa semuanya dong gitu ya. Jadi kita sebagian saja. Silakan di chat saja. Silakan di chat. Oke. Jadi apa yang sebetulnya akan kita bawa? Oke, kita ya silakan tulis di chat ya, Pak Anas. Bu Nenti. Oke, yes. Bu Nenti adalah yang pertama kali menjawab. Oke, terus yang lain uang Bu Tini. Oke. Bu Nenti itu HP dan dompet ya, walaupun mungkin nggak ada uangnya. Oke. Kalau Bu Tini uang. Oke. Bu En HP dan dompet, Bu Dina atau ATM. Oke, wah, oke, siap. Tanpa HP ya Bu Dina ya. Kalau Pak Dul Kamit HP, Pak Tariana HP. Uang. Oke. Pak Wildan HP dan dompet. Wah, Bu Mei ini tas beserta isinya. Oke, seperangkat alat itu ya. Bu Erlis uang, bla 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 dan sebagainya. HP dan dompet. Oke, boleh dong dengan alasan Ibu Bapak kenapa memilih barang-barang itu ya. Itu ya. Jadi dan sebagai penghargaan ini Bu Nenti boleh untuk ngejapri ke akun BMS Global memberitahukan alamat ya. Insya Allah nanti kita kirim door prize pertama. Karena dunia mencatat orang pertama ya. Yang kedua kadang dilupakan orang. Pak Badru Alam ini tas. Oke. Kalau bawa kendaraan kuncinya tanpa HP, tanpa dompet, berarti mobilnya. Oke, itu motornya ya. Bu Prita HP dan dompet. Oke. Nah, artinya gini ya. Kalau kita menjadi HP, kita menjadi dompet, kita menjadi uang yang dicari oleh kita, kenapa itu terjadi? Gitu ya. Kenapa itu yang terpilih oleh kita? Gitu. Nah, ini ada alasan Bu Nur Amanah ya. HP agar mudah mencari sesuatu yang dicari, menghubungi dari dompet agar ada. Oke, siap, benar ya. Jadi kalau HP ada, kita kurang apapun misalnya kita tinggal kontak dan sebagainya. Oke. Dari sini sudah mulai kebahas nih sama kita, udah mulai terjawab apa tema kita sebetulnya dari apa yang dibicarakan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kita ambil dalam kondisi terburu-buru sekalipun adalah sesuatu yang jelas paling berharga. Itulah kalau kita berbicara tentang personal value, manusia yang akan dipilih oleh kita menjadi rekan kerja kita, menjadi partner kita, menjadi rekan bisnis kita, itu jelas yang akan kita pilih dari sekian banyak yang berantakan di dunia ini. Kalau saya boleh berantakan kayak barang-barang di rumah itu kan banyak sekali. Ibu bapak mau keluar dari rumah banyak benda yang kita lihat, tapi kenapa yang diambil adalah barang-barang tadi? Karena dia terpilih. Kenapa dia terpilih? Bahkan kita cari-cari loh ya. Kalau kita misalnya dompetnya nggak ada, biasanya nyimpen dompet itu di meja apa gitu ya, di meja dekat telepon. Kita misalnya kalau ibu-ibu misalnya dekat meja rias, bla 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 di mana, tiba-tiba kok nggak ada di situ. Akhirnya kita keliling-keliling dalam kondisi terburu-buru pun kita nyari-nyari gitu. Kenapa? Karena itulah kita mengatakan itu barang berharga saya. Jadi ciri sesuatu berharga itu dicari. Maka terjawablah tema kita, lelah kalau terus mencari, oleh karena itu jadikan kita pribadi yang dicari. Caranya apa? Jadikan kita berharga. Nah tinggal nanti kita bicara, berharganya kita bagaimana? Terlebih konsep hidup, ini adalah konsep transaksi jual beli. Dimanapun Bapak Ibu sedang menjual dirinya, laku atau enggak saya. Saya di APSI laku atau enggak nih gitu. Saya di sini saya laku atau enggak. Ini kan kita sedang jualan. Dalam ilmu marketing, kurang lebih bahasanya begini, bahwa benda apapun bisa dijual. Ini ilmu marketing mengatakan begitu. Tidak ada benda yang tidak bisa dijual. Barang bekas bisa dijual. Mohon maaf, kotoran pun bisa dijual. Lalu kalau begitu buat apa ilmu marketing? Toh semua bisa dijual. Ternyata ilmu marketing berbicara setidaknya dua hal. Nanti ada plus satu lah ya. Dua halnya apa? Yang pertama, bagaimana benda ini cepat terjual.
Karena bisa jadi kita laku, tapi entah kapan. Nah, entah kapannya dijawab oleh ilmu marketing. Ilmu marketing menjawab percepatan penjualan. Yang kedua, bisa, saya akan laku. Nah, orang mencari-cari kerja, suatu ketika bakal dapat. Tapi apakah PR-nya? Yang kedua, dia mahal atau murah? Dapat pekerjaannya yang berharga atau tidak? Ini kan PR-PR ilmu marketing. Jadi ilmu marketing berbicara tentang satu, mempercepat benda terjual. Yang kedua, bagaimana terjualnya dengan harga yang mahal. Dan kalau boleh dikatakan dengan yang ketiga, bagaimana terjadi repeat order. Sehingga orang tidak kapok dengan pelayanan kita. Orang tidak kapok dengan apa yang ini. Sehingga yang saya bahagia ketika Bu Dina kontak lagi, oh berarti Bu Dina nggak kapok. Apsi nggak kapok nih ngundang saya. Ini kan tugasnya marketing sebetulnya. Nah, berharganya kita, itulah PR kita. Maka berbicara bagaimana kita supaya dicari adalah berbicara tentang personal value. Bahasa kita berbicara harga diri. Bapak Ibu sebetulnya harganya sedang di mana? Nanti kita akan berbicara tentang angka-angka, kuantifikasi harga kita. Gitu ya. Dan ini hubungannya lagi-lagi bahwa kita sedang jual beli. Saya ingat betul surat At-Taubah 111 itu, karena dulu lagi musim sedang menghafal Quran, ya saya berupa hafalin itu. Jadi innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah saja membeli dari orang mukmin itu diri dan hartanya itu dengan surga. Jadi ada yang dibeli. Jadi ini transaksi. Hidup itu adalah ukuran-ukuran transaksi. Bapak Ibu hadir di Zoom ini sedang transaksi. Bapak Ibu sedang jual diri. Penampakannya ketika masuk Zoom, persiapannya dan sebagainya memperlihatkan mahal dan tidak. Tepat waktu dan atau tidaknya itu juga adalah harga bagi kita. Nah, itulah yang dimaksud bahwa kita ingin membentuk personal value. Jadi, kalau kita berbicara tentang value, berbicara tentang nilai, berbicara tentang harga kita, kurang lebih ya inilah beberapa konsepnya. Itu bisa jadi gagasan atau kepercayaan. Jadi, ketika Bapak Ibu dipercaya orang, maka itu berada dalam tingkat harga tertentu. Karena ada orang yang murah, cirinya apa? Salah satunya tidak dipercaya orang. Ada orang yang nyebutin nama saja sampai orang gini, siapa namanya? Fulan. Benar gitu namamu itu? Coba, nyebutin nama saja dia nggak dipercaya. Konon katanya dia seringkali berbohong tentang banyak hal. Harganya murah waktu itu. Karena ngomong saja harus berulang-ulang meyakinkan orang lain. Saya adalah ini dan sebagainya. Beda kalau orang terpercaya. Misalnya Pak Asep, ya ini Pak Asep Setiawan nih, kontak saya, Pak Anas, nanti kita ketemu jam 2. Saya tidak akan meragukan. Oke, saya tahu Pak Asep ini reputasinya terpercaya. Kalau beliau bilang jam 2 jadi. Kata Apsi, Pak Anas nanti kita jam 13.30. Saya punya reputasi. Apsi itu tepat waktu. Maka 13.30 masuk. 13 tadi saya 13.28 saya masuk. Kalau asisten itu masuk 13.20-an udah masuk ke Zoom. Kenapa? Karena ini reputasi, kepercayaan. Seberapa hebat kita dipercaya orang. Nah, cuman kadang orang ngediskon diri. Ketika orang sudah percaya, kitanya sendiri nggak percaya. Suatu ketika Bu Dina berhalangan, Bu Mei berhalangan, MC tidak ada, moderator tidak ada, maka diangkatlah moderator dari salah satu Bapak Ibu yang hadir di sini. Kemudian kita bilang, maaf, jangan saya. Maka pada saat itulah kita sedang mendiskon diri. Satu Apsi Jabar aja percaya kita bisa, tapi kita nggak percaya dengan itu. Dan ini banyak terjadi di dalam pendidikan kita. Saya ingat betul, mulai begini Bu Dina, jadi cowok panggilan itu, saya mulai sejak 2 SMP. 2 SMP waktu itu ada maulid. Di maulid Nabi itu tiba-tiba guru bilang begini, siapa yang mewakili siswa sambutan di depan nanti ketika maulid. Saya ingat betul, saya SMP-nya SMP 3 Garut. Namanya Bu Maimunah, mungkin ada yang kenal di sini. Itu yang nanya di kelas waktu itu. Teman-teman saya nunjuk saya semua, karena saya pesantren katanya waktu itu. Oh udahlah Anas saja, saya ditunjuk. Dan waktu itu Bu Maimunah ngelirik saya, gimana Anas, mau nggak? Jawaban saya itu, insya Allah Bu. Dan itu jawaban yang saya awalnya menyesal. Nggak jawab eta gitu ya. Akhirnya kan saya bingung, saya harus menyampaikan apa. Tapi karena ingin menjaga kepercayaan, apa yang terjadi? Saya pinjam 30 kaset Jainuddin MZ waktu itu. Berarti zaman kaset zaman berapa, tahun berapa ya gitu. Jadi kaset saya dengerin tuh waktu itu. Saya nggak belajar public speaking Bu Dina. Saya nggak belajar itu. Tapi saya dengerin 30 kaset itu. Oh gini caranya ceramah. Ketika kita ingin menjaga kepercayaan, saya tampil waktu itu, ternyata qadarullah karena izin dari Allah, yang lebih disambut itu adalah kita, padahal kita kan penceramah dadakan, bukan penceramah asli. Penceramah aslinya justru anyep, tapi kita pas tampil, wah orang rame. Sejak saat itulah sampai di SMP 3 ada pisah sambut kepala sekolah, boleh nanti ditanya.
Sekolah tidak lagi ngundang pembicara dari luar. Mereka ngundang saya, mungkin karena gratisan. Artinya apa? Kepercayaan naikin harga diri. Dari situ kita menjadi terpercaya. Maka dari situ kepercayaan diri kita naik. Saya salah satu NEM terbesar katanya waktu itu di Priangan Timur. Makanya SMA-nya SMA 5 Bandung waktu itu. Belum zaman zonasi waktu itu pakai NEM. Alhamdulillah masuk SMA 3 juga masuk itu. Oke, berarti value dari situ. Value dari gagasan, value dari inisiatif. Makanya harga Bapak Ibu terlihat dari apa yang dikeluarkan dari pendapatnya. Siapa manusia terbaik dari segi komunikasi? Pertama, dia yang berbicara ide, itulah manusia yang terbaik. Siapakah manusia menengah? Dia yang berbicara peristiwa. Jadi Bapak Ibu kalau saling bertemu offline nanti, BIMTEK, cerita peristiwa, tahu nggak? Tadi sebelum ke sini ada mobil nabrakan. Waduh, oke, itu manusia menengah. Tahu siapa secara komunikasi manusia yang paling rendah katanya harganya? Dia tidak berbicara ide, dia tidak berbicara peristiwa, tapi dia membicarakan orang lain. Tahu nggak Bu Dina, si Anu tahu nggak bla bla bla. Itulah katanya derajatnya paling rendah. Gagasannya menentukan value-nya. Itu yang pertama. Maka yang kedua, personal value adalah alasan kita terpilih, mirip dengan barang-barang yang tadi kita bawa dari rumah. Jelas dilahirkan dari beragam aspek. Aspeknya nanti kita coba discuss. Diperlukan untuk menentukan apa yang penting dan tidak dalam hidup. Jadi kita menjadi orang important atau enggak, PIV atau enggak ketika ada nikahan itu kan saya suka ngelirik aja ya. Kapan ya gitu. Jadi kalau nikahan itu didudukanlah di posisi PIV itu gitu. Jadi bukan ini ingin bagaimana diri, tapi bagaimana kita memantaskan berada di situ. Dan suatu ketika, nah ini luar biasa pengalaman. Jadi diundanglah suatu ketika oleh satu yayasan di daerah Kabupaten Bandung, dia punya PKBM, dia punya SMK dan sebagainya, bla bla bla. Saya diundang ke situ ngisi acara. Nah, ternyata waktu itu mungkin dari ungkapan kita ada yang bermanfaat. Dan ternyata ketua yayasannya menikahkan anaknya. Itulah pertama kali ketika saya masuk ke ruang gedung pernikahan, MC-nya mengatakan, "Selamat datang Bapak Aim Nasrullah, silakan duduk di kursi VIP yang kami sediakan." Disitulah, oh gini ya memantaskan diri. Jadi kenapa? Karena kita apa? Berharga. Berharganya dari sudut mana? Aspek tadi, beragam aspek. Aspek yang paling keren, orang berharga gara-gara apa? Dia bermanfaat. Jadi HP dipilih, uang diambil, ATM diambil, karena itu yang paling bermanfaat. Ketika yang lain tidak ada, ini cukup deh untukku. Maka Bapak Ibu betul kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia paling mulia adalah manusia yang paling bermanfaat. Bahkan dalam bisnis, harga sesuatu akan mahal kalau dia bermanfaatnya keren. Kalau manfaatnya tinggi, pasti mahal. Maka saya mendefinisikan ulang tentang bisnis. Bagi saya bisnis, transaksi itu bukan urusan jual beli barang. Tapi apa? Saya kalau sebagai penjual, saya memberikan manfaat, baik dalam bentuk barang ataupun tidak bentuk barang. Kemudian karena manfaat itulah orang berkenan menggantikannya dengan sejumlah uang. Jadi adanya uang karena ada manfaat yang kita berikan. Jadi bisnis, transaksi adalah tukar beli, atau saling tukar-menukar nilai kemanfaatan. Jadi hadirnya nominal kan begitu. Maka cara basic prinsipalnya apa? Kita berharga dulu atau enggak? Bukan jualan dulu. Jadikan dulu kita berharga. Kalau bagi saya begitu. Gitu. Makanya tadi ada panitia Bu kontak saya. Bapak, saya boleh nggak saya nanya? Bapak tuh berapa sih kalau diundang? Kata saya enggak. Dunia pendidikan saya enggak pakai harga. Saya enggak no rate. No rate itu maksudnya apa? Silakan mau mengajukan berapa. Yang penting apa? Dibayar berapapun, bahkan tidak dibayar berapapun, saya akan tampil selayaknya saya ingin dihargai. Ini kan proses aspek bagaimana kita bisa bermanfaat. Yang penting manfaat aja dulu deh gitu. Gitu. Jadi, nah banyak hal lah di situ yang bisa ini. Dan jelas yang terakhir dipengaruhi oleh keputusan kita. Quote-nya kurang lebih simpel. Boleh diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Bagi saya menarik nih quote. No progress without decision. Tidak akan ada pertumbuhan, tidak ada progres tanpa keputusan. Bapak Ibu harus memutuskan, kita mulai dari mana sekarang. Misalnya contoh, Bapak Ibu ingin murahan atau mahal, itu kan keputusan. Maka boleh, kalau ingin menjadi pribadi yang naik harganya, bermahal, chat di situ. Itu keputusan kita. Boleh di-chat lagi, saya mau menjadi pribadi yang mahal. Oke. Dengan uang bisa membeli barang, oke. Saya mau, oke. Boleh Pak. Itu kan keputusan.
keputusan kita menjadi pribadi yang mahal. Nah, gitu ya. Itu jadi, nah ini ya, bagus ya, ini ada yang wah Pak Badrul Alam sampai lowbat aja lapor di sini, bagus ya gitu ya. Jadi ini interaksi kita. Karena bedanya offline sama online sebetulnya nyaris tidak ada kalau kita punya learning experience yang sama, misalnya di chat dan sebagainya. Oke. Jadi no progress with the decision. Nah, sekarang Bapak Ibu berarti memutuskan, saya mau mahal atau murah? Itu aja dulu keputusannya. Saya ingin jadi lebih manfaat dengan uang yang dimiliki. Yes, kata Pak Tariana. Jadi berarti basic prinsipalnya apa, Pak? Bukan uangnya, manfaat atau enggak. Karena ada yang banyak uang tapi dia murah. Karena apalagi yang tidak banyak uang maksudnya ya, gitu. Jadi ini manfaat apa dari uang itu yang kita bisa share kepada pihak lain. No progress without decision. Oke, silakan. Oleh karena itu, jelas personal value merupakan kualitas diri yang lahir atas nilai-nilai yang diyakini oleh pribadi kita sebagai panduan dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Jadi ya ini kualitas diri ya. Sampai ada rumusnya nih, Pak. Harga diri itu ada rumusnya. Kurang lebih rumus yang saya temukan adalah ini. Personal value adalah DA per DI. Apa itu DA? Nah, ini. DA adalah diri aktual. Nah, ini gitu ya. Kalau DI, diri ideal. Jadi Bapak Ibu berarti kalau ingin menghitung diri kita, tetapkan siapa diri ideal kita. Siapa yang kita pandang memiliki sebuah kehidupan yang ideal. Misalnya kita menetapkan, oke, manusia terbaik adalah Rasulullah. Kemudian kita menyimpan Rasulullah dengan angka 100 di DI. Kemudian ketika kita dibandingkan dengan Rasulullah, berapa nilai kita di DA? Ternyata misalnya kita 10 saja, maka kita adalah 10/100. Berarti kita baru memiliki harga 10% dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi kan kurang lebih begitu cara ngukurnya. Nanti kita makin dekat, makin menyamai, makin apa dan sebagainya, harga kita makin naik kepada yang ideal itu. Nah, inilah sebetulnya pekerjaan kita yang terus-menerus sampai nanti kita wafat. Makanya nanti terlihat orang bernilai, orang bermanfaat itu pada saat wafat. Konon katanya kan orang bermanfaat, orang hebat terlihat dari lahir dan wafat. Kalau yang bermanfaat ketika lahir, dianya menangis, orang di sekitarnya tersenyum. Ketika dia wafat, kebalikannya. Dianya yang tersenyum, orang di sekitarnya menangis. Beda dengan orang yang tidak bermanfaat, lahirnya bisa jadi sama. Tapi ketika wafat, dia tetap menangis, orang di sekitarnya tersenyum. Nyukur, syukurin wafat. Dengan wafatnya dia, ayam saya jadi aman, jemuran jadi kering. Selama dia hidup, gak pernah ayam saya itu gede, Pak. Dicuri sama dia terus. Jadi artinya apa? Ada sesuatu yang sebetulnya kita sedang bangun sepanjang hayat. Yaitu apa? Personal value kita. Harga kita tuh sejauh mana? Manfaatnya sehebat apa? Oh banyak ya, gitu. Termasuk orang berilmu kan. Jadi Allah akan meningkatkan derajat orang berilmu sekian derajat. Jadi ini banyak hal saya kira. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dicari itu urusannya dengan harga yang kita punya. Oke, oleh karena itu ada aspek-aspek saja ya. Apa saja yang memang membuat ini terjadi ya kurang lebih. Dan jelas namanya value itu bisa bertumbuh atau bisa juga berkurang gitu ya. Nah, ada hal penting sebetulnya. Berbicara tentang value, ada hal penting. Value ini bukan yang saya temukan, kalau banyak pertanyaan atau kalimat tanya di dunia ini banyak, saya melihat value ini bukan dari pertanyaan what, bukan dari pertanyaan how, tapi bertanya dari mulai why. Value itu lahir dari why. Jadi mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya memilih ini? Seperti tadi halnya Bapak Ibu, kenapa memilih ATM? Mengapa memilih ini? Mengapa memilih itu? Itu kan berbicara tentang value, keberhargaan si benda yang kita ambil. Maka berbicara tentang sesuatu juga itu mulai dari situ. Makanya katanya yang dimaksud dengan hikmah, Bapak Ibu sekalian, hikmah itu kan bukan dari pertanyaan apa dulu, bukan dari kiat dulu, tapi mengapa saya harus begitu. Seringkali kita terjebak, bagaimana caranya? Tapi kita belum menguasai mengapa saya harus melakukan itu. Nah, ini juga membedakan karena pertanyaan yang bervalue, pertanyaan yang bernilai, apalagi dengan pakai kata why, itu biasanya akan mempengaruhi perilaku. Sebagai contoh nih, kalau saya nanya, kenapa Bapak Ibu hadir di Zoom? Ini kan kurang lebih ada dua lah. Satu karena memilih,
Ya, kalau di pelatihan tuh biasanya dua motif saja. Satu karena memilih, yang kedua karena memang tidak ada pilihan lain. Nah, misalnya kan gitu, beda kan? Kalau memilih, Bapak ini orang-orang sibuk, saya yakin orang sibuk semua. Tapi memilih hadir di sini. Berarti apa? Ini value kita. Saya hadir karena memilih. Yang kedua, hadir bukan karena memilih, memang nggak ada pilihan lain. Saya udah diancam nih sama Pak Ketua, sama Pak Dr. Ujang, saya udah diancam. Kalau nggak ikut lagi nih webinar, dipecat jadi keanggotaan APSI. Akhirnya nggak ada pilihan lain. Maka hadir sekedar hadir, atau hadir sekedarnya. Beda, apalagi kalau offline kan ketahuan. Ada yang duduknya tuh senangnya di belakang aja gitu. Itu macam-macam kan. Webinar juga unik ya, ini saya menarik, sepanjang pandemi kita webinar sejak tahun 2020, keren kan. Ada yang baru masuk dia nanya, di mana form absen. Ya Allah, baru masuk udah nanya absen. Jadi yang dicari apa? Oh, ternyata absen itu untuk sertifikat untuk nilai poin. Jadi hadirnya bukan ilmu, memang poin. Jadi why-nya ada, berbedalah perilakunya. Beda dengan pengen ilmu, sudah siap catatan. Waduh, jam segini bakal ngantuk nih. Siap kopi, apa macam-macam. Wah, beragam cara. Saya pernah diundang ke Lampung dari bandara malam sekali karena pesawatnya delay. Supirnya, tapi dia terjaga. Saya nanya, Pak, kayaknya Bapak nggak ngantuk. Ya saya melakukan beragam cara Pak. Gitu. Untuk ini saya pernah nyetir dari Lampung ke Jawa, alhamdulillah saya nggak ngantuk. Kenapa? Saya nyawa saya nih di belakang nih saya bertanggung jawabkan. Lalu caranya gimana? Dia nyari-nyari apa yang cocok buat dia. Kata dia apa? Untuk supaya nggak ngantuk itu, saya selalu sedia cabai bubuk. Cabai bubuk apa sih Bu? Mungkin sekarang pohon cabai ya, mohon maaf, ada mereknya. Diambil, simpan sedikit di lidah. Sedikit. Wah, itu bikin saya terjaga. Dia sampai riset. Kenapa? Karena why-nya sudah kejawab bahwa saya harus menyelamatkan nyawa orang yang saya setiri gitu. Saya jadi sopir nih gitu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, gitu. Terus ya udah, mungkin kita juga bisa nyoba. Ini kalau orang niat banget ngantuk, pakai apa? Mungkin Bapak Ibu kan banyak hal ya yang menghilangkan ngantuk itu. Walaupun saya kurang percaya kalau ngerokok menghilangkan ngantuk, karena seorang teman itu celananya bolong-bolong. Kata saya, kenapa celanamu bolong? Ini Pak, kenapa rokok? Kok bisa? Iya, karena rokok cina tunuh. Sos. Jadi kena ke celananya berulang kali. Berarti saya nggak percaya lagi kalau rokok itu menghilangkan ngantuk. Akhirnya saya ngecek. Penasaran, kunaonnya si eta mengantuk wae padahal ngerokok. Akhirnya pas dicek pantesan. Cara merokoknya salah, Pak. Ini bapak-bapak yang expert, saya kira yang ngerokoknya expert tahu persis. Ngerokok yang menghilangkan ngantuk itu apabila apa? Cara ngerokoknya benar. Bagaimana cara merokok yang menghilangkan ngantuk? Itu baranya ada di dalam. Jadi bukan di luar, baranya di dalam. Insya Allah menghilangkan ngantuk. Jadi kalau why-nya apa? Nyari cara dia supaya nggak ngantuk. Nah ini kan mengapa gitu? Why? Mengapa ikut acara ini? Mengapa kita harus bertumbuh? Mengapa harus punya harga diri yang tinggi? Termasuk saya juga bertanya ke diri sendiri, mengapa saya hadir di acara ini? Apa sih sebetulnya motif saya? Nah ini kan motif menarik. Motif menarik kenapa? Ingat, di dalam hukuman saja, orang dihukumi bukan oleh perbuatan jahatnya saja, tapi oleh motif mengapa dia melakukan perbuatan itu. Maka kan sekarang lagi rame nih, pembunuhan misalnya Brigadir J. Wah, yang dicari motifnya. Ternyata katanya kemungkinan motifnya adalah pembunuhan berencana. Pasalnya 340 pidana. Ketika 340, maka hukumannya paling berat mati. Paling ringan seumur hidup. Kenapa? Motifnya berencana. Ada yang sama menghilangkan nyawa orang lain, motifnya tidak berencana, spontan aja, lebih ringan. Ada yang sama menghilangkan nyawa orang lain, tapi tak sengaja, lagi jalan, nyentuh bahu orang, kecemplung jurang, wafat tuh orang, nggak sengaja, ringan. Gitu. Ada yang sama membunuh orang, tapi karena yang dibunuhnya penjajah, maka jadi pahlawan tuh orang. Akhirnya apa? Ini kan berurusan dengan motif. Bernilai dan tidak pekerjaan kita, urusannya motif. Harganya, pembalasannya, terlihat dari motifnya. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu mengapa jadi pengawas? Saya mengapa jadi trainer? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang value. Maka kalau kita berbicara tentang motivasi, saya ingin supaya misalnya guru-guru di sekolah yang saya tugasi itu, yang saya ditugaskan di situ tuh punya motivasi. Dari mana mulainya? Dari motif. Motivasi itu konon katanya berasal dari dua kata, motif dan aksi, digabungkan jadi motivasi. Kita seringkali mengenalnya dengan motivasi. Inggrisnya motive and action, motivation. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya kepada gurunya, mengapa engkau mau jadi guru?
Bapak Ibu kalau punya perusahaan, kemudian ada yang melamar kerja, apa pertanyaan kepada orang itu? Pertanyaannya bukan berapa mau gaji di sini, tapi apa? Mengapa engkau mau kerja di perusahaanku? Karena dengan menjawab kata mengapa, ketahuan value-nya. Motif orang ketahuan dari situ, dan motif menentukan harganya. Nah, sama dengan pertanyaan ini, mengapa kita harus terus bertumbuh? Nah, saya kira ini dulu pernah didiskusikan di personal branding. Yang pertama tadi sudah kita bahas, bertumbuh urusannya dengan self-marketing. Bagaimana kita bisa menjual diri dengan harga yang mahal. Dari mana harganya? Nah, ini kurang lebih. Kalau kita sedang jualan, gitu ya, kita nanti ada ini ya, berarti ada diskusi. Bu Dina dari tim kita bilang ya 90 menit atau 60 menit ya. Jadi 60 menit ya, nanti kita ada diskus. Jadi harga diri dari apa saja dulu yang bikin kita harga. Yang pertama jelas penampilan, ya gitu. Jadi kita akan menumbuhkan bisa dari penampilan bisa. Bu Dina misalnya sebelum memandu kan luluran dulu ya, Bu Mei juga sama. Ada yang masuk Zoom mandi gente. Nah, ini kan udah membedakan harga. Siapa yang minat, siapa yang tidak, siapa yang serius, siapa yang enggak. Saya berulang kali kalau ngisi acara itu, Pak, saya senang tuh pakai kaos, Pak. Saya senang pakai kaos. Cuman, boleh sih saya pakai kaos. Tapi pantas nggak di forum seperti ini saya pakai kaos? Karena konteks penampilan ini bukan sesetara apa kita dandan, tapi bisa mengupgrade dari sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang pantas. Karena bisa jadi boleh kita lakukan, tapi belum tentu pantas kita lakukan. Boleh kita pakai, tapi belum tentu pantas kita pakai. Wah, penceramah siapa misalnya? Agim nih, Agim ceramah. Boleh nggak pakai kaos? Boleh. Tidak ada larangan ceramah agama itu pakai kaos. Wah, gambarnya tengkorak boleh, ala-ala hardcore boleh, tulisan apa? Lord of Midnight boleh. Nggak ada larangan. Tapi kenapa beliau nggak begitu? Karena tidak pantas. Kepantasan ini menaikkan harga kita. Penampilan yang pantas itu menaikkan harga kita. Apa kuncinya? Lagi-lagi value. Kalau di Zoom, ibu bapak saya nggak tahu apakah di bawahnya pakai kolor atau enggak. Apakah ke bawahnya pakai celana atau enggak, saya kan nggak tahu. Karena yang kelihatannya cuma dari sini ke atas. Sama seperti halnya saya. Maka dulu saya pernah berpikir, tenanawan kehandap nanti pakai celana ge. Dan yang kelihatan mah yang atas. Maka ngisi webinar sempat ke atasnya pakai dasi, pakai jas, ke bawahnya mah pakai kolor. Pernah. Tapi akhirnya saya mikir, boleh sih, tapi pantas nggak ya? Saya akhirnya naikin harganya di situ. Ini saya pribadi ya Pak ya. Saya ngajar. Ini yang saya bicarakan ada hal yang baik. Boleh sih saya pakai gigituan, nggak kelihatan dong, nggak kelihatan kok sama orang-orang, nggak kelihatan sama audien. Tapi pantas nggak saya bajunya gitu? Akhirnya dengan berbicara pantas, maka naik level harga kita. Ada seorang artis diwawancara, saya lupa tahun berapa ya dulu. Sebelum saya jadi artis, saya bisa makan mie ayam di pinggir jalan. Yes, gitu ya. Tapi setelah saya jadi artis, saya nggak bisa lagi makan di pinggir jalan. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Boleh seorang artis makan mie ayam di pinggir jalan. Tapi kenapa nggak dia lakukan? Karena nggak pantas seorang artis besar makan mie ayam di pinggir jalan. Apalagi di tengah jalan, kata Brak. Jadi berbicaranya kepantasan. Ibu bapak sekarang saya itu pengawas. Saya adalah ini. Saya sama halnya ya. Saya nge-branding diri konsultan. Soft skill development trainer. Oke, ketika saya nge-branding itu, apa yang pantas untuk kita lakukan? Apa yang pantas untuk kita pakai? Gitu ya, sehingga apa? Kita bisa menaikkan harga kita, sehingga kita bisa dicari. Yang kedua, jelas, harga terlihat dari perilaku. Nah, gitu ya. Ini riset saya nih, simple. Satu, perilaku yang memangkas mendiskon kita, salah satunya apa? Betul ya. Jadi perilaku ketika ngapain? Jelas berbuat salah. Bapak Ibu berbuat dosa, langsung downgrade tuh. Bintang 2 di kepolisian, membunuh, selesai karirnya. Diinjak-injak orang mungkin itu yang dulu sangat dielu-elukan di kepolisian dan sebagainya. Ternyata sekarang walaupun belum diputus pengadilan, wah langsung kan harganya down langsung. Apa bahasa kita? Terjun bebas. Wah ini terjun bebas harganya. Perilakunya. Gitu ya. Jadi ada perilaku-perilaku yang mendiskon kita. Terus apa lagi? Mengeluh. Banyak keluhan, dikit-dikit ngeluh.
bukan bukan menyalakan lilin, namun lebih banyak mengutuk kegelapan, ngedowngrade. Jadi perilaku kita juga begitu, gitu ya. Jadi misalnya mohon maaf ya, sering terlambat, itu sebetulnya sedang mendiskon. Dan saya kena batunya dulu, gitu ya. Wah kan zaman dulu kan, wah kalau narasumber tuh kayak kaisar, datangnya terakhir, nanya dulu, udah lengkap belum? Udah lengkap baru masuk. Itu kan masa lalu. Saya kena batunya tuh, ketinggalanlah pesawat, harus ngisi acara di Kalimantan. Satu dari perusahaan besar, aduh itu saya betul ya, satu acara terbesar dalam karir saya itu harus ditinggalkan gara-gara saya terlambat datang ke bandara. Pas nyampe di bandara, petugas check-in yang cuma bilang, maaf Pak, udah nggak bisa masuk. Semua penumpang sudah berada di pesawat. Bapak nggak bisa lagi, sudah terlambat. Padahal belum terbang pesawatnya. Wah, bicara semua berbuih-buih nggak bisa. Kehilanganlah itu. Sampai kita harus bikin surat pernyataan, bla bla bla. Kehilangan, nggak pernah lagi ada program kerja dengan perusahaan itu, bla bla dan sebagainya. Artinya apa? Benar ya. Ada perilaku yang bikin kita murahan, bahkan sampai tidak dipercaya lagi, bahkan bisa jadi ditinggalkan orang. Nah, kita tahu seperti itu. Beda dengan perilaku yang bikin mahal. Salah satunya responsif, cepat tanggap, aktif. Kan Bapak Ibu tahu persis lah ya karakter-karakter seperti itu. Kemudian lagi berhenti mengeluh, banyakin bersyukur. Itu kan bagi kita keren ya. Makanya kan kata Allah, orang bersyukur ditambah nikmatnya, karena perilakunya naikin harga. Nah, kita bisa ngeevaluasi penampilan kita. Ini baru 2. Kemudian perilaku kita, mempermahal atau tidak nih pada kita. Gitu. Jadi konsisten, komitmen pada janji misalnya. Dan sebagainya. Ini kan mempermahal. Dan ini urusannya bukan dengan manusia. Lagi-lagi bukan sekedar dengan yang terlihat, tapi dengan yang lain. Ketiga, skill. Ya, keterampilan juga naikin harga. Ya saya kira Bapak Ibu mafhum lah, semakin terampil orang maka semakin mahal dia. Nah, tapi ada yang keempat, value dan mindset dia, itu juga menaikkan harga. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya ditanya, jawabannya apa? Material atau imaterial? Nah, sekarang saya nanya nih, karena biar ada diskusi, biar ngabsen juga. Gitu ya. Masya Allah, ini sudah ada yang panjang sekali. Ibu Heti, Masya Allah. Oke, jadi... Oke, Bu Ai sudah mengatakan. Oke, pertanyaannya simpel nih. Kalau Bapak Ibu disuruh memilih value-nya ya, mau mulai dari material atau imaterial? Nah, silakan dituliskan. Mau mulai dari mana kita? Apa yang bisa bikin kita mahal? Apa yang bisa bikin kita mahal? Material atau mau mulai dari imaterial? Nah, boleh dijawab di di chat box. Imateri. Oke, kata Bu Erlis. Attitude, berarti Pak John Termanurung berarti ini imaterial ya. Oke, ya terima kasih. Oke. Oke, ini pendapat Bu Heti bagus banget. Ini Bu Heti harusnya yang jadi narasumber nih, Bu. Keren nih. Bu Yuya, membuat kita mahal imaterial, kata Bu Yuya. Boleh yang lain? Attitude, imaterial, Bu Ani ya. Pak Asep Setiawan, imaterial. Oke, yang lain. Oke, ini sambil ngamsin aja. Ngamsin ngelihat dari sini kan, bisa ngetik, ya kita terlibat. Saya boleh Bu, Bapak Ibu, di awal saya lupa tadi menyampaikan, dipersilahkan untuk men-screenshot, boleh misalnya tadi ini, mention juga gitu ya, kenalan saya di Instagram, boleh ada di situ. Imaterial, berakhlakul karimah. Ini semuanya imaterial kan? Kenapa? Karena value nomor 4, Bapak Ibu sekalian, itu nanti terlihat. Kalau material terus, maka harganya tertentu. Kalau imaterialnya, harganya nyaris tak terbatas. Maka beruntung Bapak Ibu di pendidikan. Pendidikan itu imaterial. Imaterial itu usia karirnya panjang. Sepanjang hidup bisa ngajar, ya ngajar. Beda dengan yang standar bisnisnya atau standar aktivitasnya itu material. Misalnya apa? Karir orang di material apa ya? Kayak mengandalkan fisik misalnya. Mohon maaf ya. Saya ambil contoh karir atlet, karir peragawati, model misalnya yang mengandalkan fisik. Kalau dia nggak bisa nanti hijrah, misalnya selesai berkarir jadi atlet, jadi pelatih, kemudian jadi apa? Maka bisa jadi habis karirnya. Gitu. Saya betul. Ke saya berulang kali ada DM Instagram. Beliau adalah mantan pemain bola nasional. Sampai sekarang, apa yang dia katakan ketika saya
Kang, bantuin saya sekarang nggak punya buat beli susu anak, coba. Berarti usia karirnya beliau selesai. Karena dulu katanya cedera, jadi beliau tuh awalnya adalah atlet profesional, sampai sempat, memang saya lihat juga di track record-nya, beliau pernah menjadi atlet di beberapa klub besar di Indonesia gitu. Namun ketika cedera selesai materinya gitu ya. Nah gitu ya. Jadi berarti usianya gitu, dan mungkin beliaunya nggak move on, harusnya move on jadi pelatih, jadi apa, bisa kan gitu. Tapi saya bandingkan ketika S2 itu ada dosen saya usianya kayak di atas 70-an deh gitu ya. Bahkan beliau jalan aja di papah, tapi beliau masih ngajar. Ngajarnya bagus, pengalamannya dicurahkan ke kita. Berarti usia karirnya panjang. Karena imaterial. Ini kan value. Jadi value mana yang kita ambil? Ibu bapak mau yang dari mana gitu. Betul penampilan naikin harga, tapi mau di situ terus-menerus. Kita nyungsep di situ, meratapi takdir. Kenapa saya nggak secantik si X, tidak seganteng si In? Nah, itu kan mindset dan value yang juga mempengaruhi harga. Boleh mulai dari satu. Penampilan mempengaruhi value. Ibu mungkin yang muslim kemudian pakai hijab. Kata ibu, saya pakai hijab supaya saya tambah solehah. Nomor 1 mempengaruhi nomor 4. Tapi ada yang mulai dari 4 dulu. Solehah, akhirnya merubah penampilan. Gitu. Dua-duanya bisa dipakai, tapi ternyata katanya yang lebih permanen adalah dari 4 ke 1. Dari value ke penampilan, bukan dari penampilan ke value. Bukan dari material, tapi dari imaterial, dari value yang kita pakai. Gitu ya. Jadi contoh, ini sama. Itu yang melatar belakangi keputusan. Makanya tadi mohon maaf, kenapa saya bilang bahwa Bu, persis setelah Bu Dina kontak, itu ada dari satu kementerian, ngundang acara dan sebagainya. Kenapa kita tolak? Oke, value kan? Janji, saya dipegang karena janjinya. Gitu. Jadi saya dipegang janjinya. Ini kan value yang saya pegang. Ya mungkin kalau ada yang value lain, ya udahlah. Gampang aja, batalin aja sama Bu Dina, cari yang lain, gitu ya, dan sebagainya. Ini kontraknya sudah, wah bla bla bla, apalagi diiming-imingi oleh material, wah udah selesai. Kalau kita nggak punya value, maka value kita menentukanlah pada penampilan, bahkan menentukan pada perilaku seperti yang tadi dicontohkan. Bapak Ibu ketika ngajar akan pakai baju yang terbaik, bapak-bapak kalau sholat Jumat pakai baju yang terbaik. Itu kan dari value yang kita pegang. Saya sholat itu menghadap Allah. Maka saya akan berpenampilan yang bagus, perilakunya juga yang bagus. Maka saya ingat guru saya bilang gini, ke sholat, nah, kita teh nguap, siga teu sopan dah, gitu. Kan di depan kita tuh Allah. Ini mah ditahan-tahan. Saya di depan Pak Dr. Ujang, ketua opsi, waduh, saya pasti akan sopan. Masa saya nguap di depan beliau, apalagi di depan presiden. Ini di depan Allah. Value kita pegang, perilaku berubah, skill juga jadi nambah. Karena saya ingin lebih bermanfaat. Akhirnya, ya mohon maaf, Bu Dina saya maksain S3, kenapa? Pengen bermanfaat. Jadi akhirnya apa? Keterampilan dipaksa untuk naik. Kenapa? Value-nya punya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Maka, ini kata Leo Busaglia, mudah-mudahan ini jadi pengantar diskusi ya di kita. Apa pengantar diskusinya? Leo Busaglia mengatakan perubahan adalah hasil akhir dari pembelajaran yang sesungguhnya. Kita hari ini berbicara brainstorming tentang sesuatu. Ada nanti langkahnya insya Allah nanti di closing statement. Nah, apa yang menjadikan pertemuan kita bernilai? Salah satunya ya bahkan ini adalah sebuah perubahan. Jadi tentu bagi saya juga harus ada berubah. Makanya saya suka malu. Tadi juga ada yang komen pas saya bikin status pakai poster lah acara ini. Ada yang komen, waduh keren nih Bapak narasumber katanya. Padahal saya punya quote, siapa narasumber? Narasumber itu adalah orang yang sedang berbicara kepada dirinya sendiri dan kebetulan ada yang ikut mendengarkan. Jadi Bapak Ibu sedang ikut mendengarkan aja. Saya lagi ngomong ke diri saya. Nas, kamu tuh harus gini loh Nas gitu. Saya ngomong ke diri saya. Itulah bagi saya narasumber. Itulah bagi saya pembicara. Jadi saya dengan dipercaya oleh APSI untuk memandu diskusi pada siang hari ini, perubahan apa yang saya dapatkan? Saya lebih hati-hati nggak ketika bersikap? Saya lebih hati-hati nggak dalam berpenampilan? Atau sama saja? Nah, bagi saya juga ini jadi ada standar asesmen tersendiri. Jadi saya kira itu, Bapak Ibu, pengantar diskusi ya, Bu Mei, izin. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan pengantarnya bisa dipahami ya, karena tentu
kesederhanaan dari ilmu saya, wawasan saya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi komitmen bagi kita untuk mengadakan perubahan. Demikian sementara saya kembalikan dulu ke Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Anas, nih ya, Bu Dina ya, sangat menyentuh sekali dan sangat mendasar sekali dan sangat bisa dirasakan oleh kita Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah ilmu yang betul-betul bisa diaplikasikan diri karena memang jenis-jenis value sebenarnya banyak ya, Pak Anas ya, ada Siap. social value, moral value, spiritual value, juga ada contextual value dan sebagainya. Bahkan yang kita singgung adalah salah satu jenis yaitu personal value, harga diri kita. Ya, jadi kalau dalam ilmu personal selling mungkin bisa dikatakan bagaimana kita bisa menjual diri kita dalam tanda kutip, menjual diri dalam bentuk apa sehingga kita bisa dipercaya orang, kemudian performance kita seperti apa, dan tentunya bisa membuat makin percaya untuk orang yang tentunya akan kita ajak komunikasi ataupun bekerja sama seperti itu. Terima kasih Pak Anas, ini adalah awal yang luar biasa dan tentunya banyak sekali nantinya akan terjadi diskusi di sini. Mudah-mudahan kita bisa berkembang di diskusi ini dan tentunya akan bermanfaat tentunya untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Baik, kita buka termin pertama, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang sudah send kepada Bapak Tariana. Silakan Pak Tariana untuk bertanya, memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari mana dan pertanyaannya mohon singkat jelas. Silakan Pak Tariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore, terutama kepada narasumber Panas, juga kepada host dan co-host. Saya sangat tertarik sekali, bersyukur oleh Allah ditakdirkan bisa mengikuti webinar ini. Saya Tariana dari pengawas SD Kabupaten Sukabumi. Panas. Kemudian karena baru 5 bulan menjalani pengawas, berkaitan dengan value terkadang masih seperti bangun tidur, lulungu gitu. Saya itu pantas jadi pengawas atau tidak? Apakah saya itu sebagai kepala sekolah seperti masih ada seperti itu? Nah, kira-kira triknya apa Panas supaya bisa mengembangkan potensi, mengembangkan kepercayaan diri sehingga kita betul-betul berada di wilayah binaan itu diterima, dipercaya dan dinantikan dan bermanfaat. Itu saja mungkin Panas. Baik. Tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mei gimana, satu-satu dulu atau ditampung? Satu-satu dulu ya Bu ya? Silakan. Ya, langsung saja dijawab. Ya, ini saya suka lupa kalau mau masuk ke sesi diskusi itu ada aturan penting ya. Yaitu apa, yang bertanya tolong jangan yang susah-susah ya. Nah, barusan Pak Tariana susah banget. Oke, baik. Oke, jadi ada satu hal Pak, ini saya kira kalau tadi mungkin banyak hal, karena kan tadi value itu dibentuk dari beragam aspek. Salah satunya jelas kepantasan, kemudian ikhtiar kita untuk memantaskan. Sekarang dua hal itu aja kita berbicara. Jadi bagaimana supaya kita berada di sini. Kan ada orang yang belum berada di satu kondisi, belum berada di satu posisi, kemudian dia berjuang memposisikan diri supaya pantas berada dalam posisi itu. Nah, sekarang ada orang yang dia sudah berada dalam satu posisi, nah bagaimana dia kemudian memantaskan itu? Mohon maaf, ini ada bocor nggak ya? Oke, udah nggak suaranya. Jadi memantaskan berada di situ. Nah, ini juga ada tebakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ada dalil Allah menghantarkan kepada kita, faman jahadu minkum fi nalanahdiannahum subulana. Nah, gitu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Ya ayyuhalladzina gitu ya. Jadi faman jahadu minkum fi nalanahdiannahum subulana. Ini resep satu yang saya pegang. Nah, saya kira ya mohon maaf bagi yang lain, kalau saya value-nya berarti kan dari situ.
bagi saya, oh iya, petunjuk Allah jelas, ini tidak ada keraguan di dalamnya. Khususnya bagi saya sebagai seorang muslim. Ketika bersungguh-sungguh Allah menunjukkan jalannya. Prosesnya seperti apa? Karena saya sungguh-sungguh ingin mendapatkan itu, akhirnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti memantaskan diri adalah dengan kesungguhan diri bahwa kita ingin mendapatkan sebuah value yang pantas di sebuah posisi. Maka nanti jalannya itu ternyata bukan kita yang menunjukkan. Fina lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan menunjukkan jalannya. Boleh googling ayat berapa, surat berapa. Kemudian apalagi? Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan apa yang dia ikhtiarkan, apa yang dia usahakan. Jadi ketika kita berusaha, maka ya oke, usaha adalah domainnya kita. Hasil adalah domainnya Allah. Domainnya Tuhan kita. Nah, ini harus positioningnya harus jelas sebetulnya. Kenapa harus jelas? Karena saya suka banyak. Ada sempat diundang seminar tentang overthinking. Apa itu overthinking? Salah satunya karena dia offside. Dia lompat pagar. Dia memikirkan sesuatu yang nggak harus dia pikirkan. Domain kita adalah usahanya. Hasil itu adalah domain pihak lain. Tuhan kita. Maka kita fokus pada ikhtiar kita, maka hasil kita serahkan kepada Tuhan. Tidak lompat pagar. Nah, yang overthinking, yang stres, dan sebagainya, biasanya dia memikirkan hasil juga. Akhirnya nggak fokus dalam konteks ikhtiar. Maka setidaknya dua konsep ini saya kira ya. Jadi Bapak, saya yakin, makanya berada di posisi yang sekarang Bapak sudah pantas. Bapak sudah dipercaya. Kenapa? Karena berada dalam satu posisi biasanya bukan karena kehendak kita, tapi ada yang membawa kita ke posisi itu. Dan yang membawa kita ke posisi itu, entah itu atasan, entah itu SK, entah itu apapun, itu karena kita dianggap pantas. Kecuali kalau yang khawarikul adat. Khawarikul adat itu tidak memakai hal begitu. Jadi ada yang nggak pantas mungkin ini, tapi jangan jadi pusing lah bagi kita. Kenapa ya saya yang perasaan pantas tapi saya nggak jadi, dia yang nggak pantas malahan jadi. Nah justru berpikir itulah yang menjawab mengapa kita nggak pantas. Karena kita terlalu pusing memikirkan pihak lain. Saya menarik tuh ada yang video dari Olimpiade ya. Yang juara renang itu siapa? Dia yang fokus pada tracknya. Yang kalah itu siapa? Dia yang fokus kepada tracknya orang lain. Ngeliatin orang lain di mana ya posisinya. Fokus kepada diri kita. Nah, jadi saya kira ini bagaimana kita sekarang kalau bahasa tadi yang saya tangkap, bagaimana kita terus memantaskan diri. Kalau kata Pak Tariana itu bagaimana saya terus bisa mengupgrade, menaikkan harga gitu ya. Makanya nanti satu bab khusus namanya value upgrading gitu ya. Nah, jadi ketika kita misalnya mengadakan upgrading tentang itu, nah kita akhirnya dari mana nih mulai apa dasarnya? Kalau yang saya pegang tadi faman jahadu minkum finalanah diandahum subulana. Yang pertama, yang kedua apa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang diusahakan oleh kita. Jadi manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya sebagai terakhir, sebagai ilustrasi, dalam dunia karir termasuk dalam dunia bisnis, hasil adalah tergantung dari seberapa hebat kita mengeluarkan. Jadi misalnya begini, saya bilang ke beberapa pegawai, misalnya kalau kita mengadakan pelatihan di satu tempat, kalau Bapak pantas digaji sekian dengan pekerjaannya, bagus kerjaannya, layak dapat 100 juta, saya yakin bakal dapat 100 juta. Dan itu bukan urusan kantor, itu bukan urusan atasan, itu urusan Tuhan. Kata Tuhan apa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Gitu. Pasti dapat segitu. Walaupun belum tentu 100 jutanya semua di dalam bentuk uang. Ada yang dikonversi dalam kesehatan, ada yang dikonversi dalam keselamatan. Orang lain dalam kecelakaan dia malahan ya misalnya dia selamat, orang lain terkena COVID, dia enggak dan sebagainya. Menghemat tuh sekian puluh juta, sekian ratus juta. Penghematan itu adalah konversi rezekinya. Kenapa? Karena kita sudah pantas dibayar sekian dengan usaha yang telah kita keluarkan. Tapi sebaliknya, kita kerja hanya layak dibayar 5 juta, gaji kita 10 juta. Aduh, nauzubillah, jangan-jangan yang 5 jutanya diambil lagi karena bukan hak kita, bisa hilang, bisa kitanya sakit sehingga harus dipakai bayar dokter dan bla bla bla. Jadi saya kira kurang lebih beberapa cara pandang ya. Tentu ini adalah beberapa dimensi yang bisa diperluas. Saya yakin nanti Pak Dr. Ujang, Pak Asep Tapip bakal menambahkan hal yang lebih keren lagi untuk hal itu. Wallahu alam, saya kira itu Pak. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang.
Baik, Gitu Bu Mei, cukup. silakan. Cukup Pak Tarena ya. Mudah-mudahan Oh ini ada masih pertanyaan Bu dikasih Yuya nih. Ini pertanyaan ini saya senang. Karena Bu Yuya pertanyaannya simpel. Materinya keren, bisa di-share Pak. Insya Allah. Nanti saya kirimkan via panitia ya. Jadi yang tadi diinikan nanti di-share. Nah, gitu insya Allah. Nah ini Iya. bertanya tuh yang gitu-gitu aja. Pak rumahnya di mana gitu ya. Nah kayak gitu kan ringan-ringan. Ya, saya di Bandung aja tadi ada orang Cimahi, ada orang Cibiru gitu ya. Saya di Waterblue ya. Ada yang rumahnya di Cibarengkok, Water Zigzag, gitu ya. Jadi itu. Jadi nanya-nanya itu yang saya senang. Siap Bu Mei, silakan lanjut. Baik, terima kasih sekali Pak Anas. Jawabannya luar biasa sekali, bahkan dibumbui ya Bu Dina ya, dengan dalil-dalil yang tentunya bisa memberikan penguatan. Karena memang yang kita harapkan bahwa webinar kita pada siang hari ini tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi ketika kita nanti terjun ke pekerjaan kita, oh saya sudah dapat pembekalan nih, banyak sekali dari ahlinya nih. Kemudian bagaimana kita memantaskan diri sehingga kita akan memiliki value, dan value itu sendiri tidak hanya kita sendiri yang memberikan, yang tentunya pasti orang lain yang akan menilai pantaskah diri kita untuk mendapatkan posisi ataupun dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih sekali Pak Tariana atas pertanyaannya dan jawabannya, Pak Anas. Baik, dilanjutkan. Apakah masih ada Bu Dina pertanyaan? Mungkin ada yang tunjuk Cara di chat belum resen ada, lagi. yang resen juga belum ada. Tadi ada resen Ibu siapa tadi? Boleh resen kembali? Iya. Atau nggak sengaja resen? Oke. Ya. Gitu. Itu Pak ada tuh dari Ibu Listri. Oh ini. Bagus dan ngena. Tinggal dipraktekkan. Nah. Yes, Iya. benar. Dan tinggal itu adalah Karena pekerjaan memang panjang ya. Tinggal action ya Pak. Ke saya ada yang nanya, Iya. Kang Anas, S3-nya udah sampai mana? Tinggal sidang. Nah, tinggal itu kan panjang ya. Tinggal sidang, tinggal riset gitu ya. Kita juga tinggal praktekkan. Nah, ini Bu Listi ya, ini perjuangan kita semua nih. Makanya mudah-mudahan kita bisa silaturahim. Ibu Bapak boleh saling follow di sosmed gitu ya. Nanti saya tinggalkan nomor WhatsApp untuk silaturahim karena ini pekerjaan panjangnya adalah tinggal prakteknya, learning by doing-nya gitu. Oke. Terima kasih kembali Pak Suhardin. Kalau cukup saya lanjut dikit Bu. Oke. Ya, silakan. Nunggu siapa tahu nanti ada yang lain. Ya. Jadi berarti ke depannya bagaimana value dan perilaku kita ini bisa luar biasa ya. Nah, saya pakai contoh ini saja ya. Diceritakan kenapa sih Brazil itu sepak bolanya keren. Nah, Bu Dina dulu masih ingat nggak Bu waktu di hotel apa? Hotel Haris ya Bu. Nah, kita bahas ini ya gitu ya. Tapi dulu semua negara. Nah, sekarang saya cuma pakai Brazil aja. Brazil itu adalah negara berkembang yang sama dengan Indonesia, namun lebih terkenal katanya dalam beberapa hal dibandingkan Indonesia. Apa yang bikin terkenal? Ternyata sepak bolanya. Maka kata orang Brazil, kami naik harkat martabat karena sepak bola. Oleh karena itu, mari main sepak bola dengan indah. Gitu. Makanya seolah-olah katanya agama nomor 2 di Brazil adalah sepak bola. Oleh karena itu, berarti value-nya apa yang bisa kita ambil? Ketika kita memandang, ini adalah menaikkan harkat martabat saya. Bapak Ibu menjadi pengawas itu menaikkan harkat martabatnya, menaikkan harga dirinya. Inilah yang membuat kita terhormat di hadapan manusia, mudah-mudahan juga di hadapan Allah. Maka kita akan bekerja dengan indah seperti halnya Brazil kalau main bola. Makanya lahir talenta luar biasa dari Brazil. Kenapa? Karena mereka merasa dengan sepak bolanya saya diangkat harkat dan martabatnya. Nah, jadi tentu menjadi apapun dalam profesi kita, ini adalah sesuatu yang terhormat dan harusnya membuat kita tetap terhormat. Nah, sebagai bukti bahwa kita terhormat dengan itu, maka apa? Kita bekerja dengan indah seperti halnya indahnya para pemain Brazil saat bermain bola. Muncullah mindset yang bagus, seperti ada syukur, ada kebahagiaan. Kita selalu bersyukur kan? Ya Allah, alhamdulillah saya kerja jadi PNS, saya kerja bukan PNS, saya kerja jadi pengawas, saya kerja bukan pengawas, saya kerja jadi apapun, kemudian ada syukur karena merasa beruntung, itulah dekat dengan kebahagiaan. Ini risetnya.
Dr. Robert Emmons, University of California, menemukan fakta bahwa kelompok yang senang menuliskan rasa syukur, maka apa? Optimisnya tinggi, merasakan kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, kesehatannya juga lebih baik. Dan saya menemukan ini saat kena COVID, Bu. Saya kurang lebih 2 kali. Yang kedua itu, nah ini kok parah, jadi ya parah dan sebagainya. Dan setelah saya selesai, ayah kami kena. Ayah ibu bahkan karena satu rumah kena. Ayah kami itu usianya 94 kurang lebih sekarang, ibu 87 tahun. Ini dalam hati saya, ya Allah, saya aja kemarin sakit banget kena COVID. Bagaimana dengan ibu saya, bagaimana dengan ayah saya? Akhirnya apa? Waktu itu kakak-kakak tidak bisa nunggu karena memang khawatir menular dan sebagainya. Saya yang datang, saya mendampingi dan saya menyaksikan betul. Ternyata ayah ibu saya nggak separah saya kena COVID-nya. Saya penasaran apa ya? Ternyata bapak dan ibu saya apapun juga bersyukur ternyata. Jadi saya dengar kalimatnya, alhamdulillahnya cenah urang mah henteu siga batur disyukuri. Alhamdulillahnya kita mah nggak harus diisolasi ke rumah sakit, kita mah bisa di rumah disyukuri. Alhamdulillahnya aya Anas datang ke sini nungguan cenah, coba mun Anasna ke kamari kena kene misalnya bla bla bla, mungkin Anasnya juga tidak bisa nganter ke sini dan sebagainya, disyukuri. Ternyata itu yang bikin ringan. 5 hari selesai ayah ibu saya. Gitu. Padahal saya udah panik, saya aja segini nih gitu. Saya itu anak ke-10 Bu dari 12 bersaudara. Gitu. Kebayang kan anak ke-10 saja usianya segini-gini, gimana bapak saya? Gitu. Jadi artinya apa? Nah, ini yang memang akhirnya bikin kesehatan lebih baik. Nah, sebaiknya kalau orang yang suka menuliskan kata negatif, justru mereka berada dalam kesulitan dan hidup yang semakin kelam. Waduh, ini nauzubillah kalau kita berada di situ. Maka ada Profesor Richard Wiseman. Wise itu kan bijaksana, ini namanya bagus ya, Wiseman, manusia bijaksana. Rasa syukur bisa mendatangkan banyak keberuntungan. Wis, keren banget gitu ya. Jadi kan ada yang beruntung dulu baru dia bersyukur. Tapi ini dia bersyukur, lalu dia mendapatkan banyak keberuntungan. Kan luar biasa ya. Saya bersyukur bertemu ibu bapak sekalian. Ini saya lagi berlatih juga bersyukur bertemu Bu Dina, bertemu Bu Mai, Pak Tariana, Pak Ujang dan sebagainya. Dalam bukunya Thanks, How the New Science, nah itu ya, jadi ini ada of gratitude can make you heavier. Nah ini, bahwa secara fisik orang yang banyak bersyukur akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kurang terganggu oleh sakit dan nyeri, dapat menurunkan tekanan darah, macam-macam. Jadi jangan-jangan kita stres karena kurang bersyukur. Ini saya pernah ada satu dokter, seorang dokter di Jawa Timur. Aduh, dokter saya lupa namanya. Pernah ngisi ya, walaupun beda jam lah kurang lebih ya. Beliau bilang, tahu apa yang bikin kolesterol kita naik? Karena kita banyak dilarangnya, katanya. Stres, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi stresnya bukan nggak boleh. Gitu ya. Jadi waspada, lebih hidup dan terjaga, membantu, murah hati dan penuh kasih. Saya kira banyak hal lah ya. Dan ternyata orang yang bersyukur dalam jurnal ilmiah Emotion, berarti kalau sudah masuk jurnal ilmiah ini sudah sangat bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, bahwa mereka yang sering bersyukur ini terpelihara persahabatan. Itu. Jadi kalau saya misalnya berteman dengan Bu Dina bersyukur punya teman, walaupun ya saya banyak kekurangan, tapi Bu Dina mau jadi teman saya bersyukur juga punya guru sekaligus teman seperti Bu Dina, Bu Mei dan semuanya, maka kita akan keren nih persahabatannya gitu. Dan apa yang hubungan dengan kinerja? Mereka yang bersyukur dan diberi apresiasi terima kasih dengan konteksnya, maka itu akan memberikan kinerja lebih besar sebanyak 50%. Nah, inilah makanya mengapa performa bisa didevelop saat kita punya value yang baik, kita punya cara pandang yang baik, sehingga performa kita bisa lebih baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu apapun itu profesinya, mungkin yang gabung bukan sekedar ada pengawas, tapi ketika kita mensyukuri dan merasa beruntung, kemudian merasa bernilai dengan apa yang kita miliki, kita kemudian bisa memiliki kinerja yang lebih baik. Dan ini saya lewat beberapa hal. Nah, bagaimana supaya performance develop? Yang pertama, ya ini saya kira lebih kepada khulasoh saja, kesimpulan. Start with why. Mari kita mulai segala sesuatu dari value dengan memulai dengan mengapa saya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini saya kira kapan-kapan kita discuss mengenai konsep golden circle-nya Simon Sinek ya. Kita kapan-kapan belajar bagaimana sebuah why itu begitu sangat keren. Yang kedua jelas bangun mental dan karakter. Nah, gitu ya. Nikmati setiap zaman,
Cirinya apa orang yang menikmati? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dia akan merasakan betapa beruntungnya saya, nikmat Tuhan mana yang akan didustakan, sehingga bakal berhenti mengeluh secara teknikal ya, dia akan begini. Nah ini nomor 4-nya, dia stop complain. Winners are ordinary people with extraordinary spirit. Saya senang kalau ini, berterima kasih kalau Bapak Ibu mau men-screenshot ini, kemudian dibagi ya kepada semuanya, jadikan di HP kita disimpan, biar kitanya ya ini zikir kita semua bagi kita, termasuk saya. Makanya saya kira orang yang pernah ikut pelatihan saya selalu saya mencantumkan ini. Kenapa? Karena itu zikir saya, biar saya selalu teringatkan juga. Lapang terhadap kritik dari sekarang. Teman terbaik katanya teman yang nyaman. Itu ternyata cara pandang yang kurang pas. Teman yang baik adalah teman yang bikin kita berkembang. Walaupun ternyata tidak menyenangkan. Bisa jadi dia mengkritik. Kang Anas punten ya nanti kalau boleh bla 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 gitu dan sebagainya dan sebagainya. Kayak kemarin ngisilah di Pertamina tuh di Hotel Confident apa itu. Pulang acara dicegat sama peserta saya. Saya punya usul nih, punya kritik nih ke pemateri katanya. Aduh saya udah kaget. Apa kritiknya? Kurang lama katanya. Saya kan masih pengen dengerin, itu ternyata peserta dari Makassar di hotel apa itu kemarin yang dago. Jadi kritik, dan kita menikmati itu supaya kita terus bertumbuh. Nomor 6-nya selalu optimis bahwa segala sesuatu bisa lebih baik. 7, investasi diri dari sekarang. Apa investasinya? Jadilah pribadi yang menyenangkan dimanapun, karena dengan itu kita sedang menanam untuk memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Dengan memberikan manfaat itu, jadi banyak teman, banyak yang membantu, dan sebagainya. Gitu. Wah, saya bersyukur. Nah ini saya tasyakur binikmat, makanya saya cerita, bagi yang mau bareng juga boleh. Saya tanggal 20 September itu alhamdulillah ya. Jadi dulu saya harusnya berangkat tanggal 26 April tahun 2020, ternyata pandemi terjadi di bulan Maret, saya nggak jadi berangkat. Saya diundang isi acara ke jamaah umroh. Jadi kita pelatihannya di Mekah dan Madinah. Nah, ini saya bersyukurnya satu hal. Ini saya yang menarik ya. Jadi itu berarti saya diongkosin, saya kemudian ya macam-macam lah, saya hal yang lain saya merem. Tapi saya diongkosin, bahkan keluarga juga ada yang diberangkatin waktu itu ya di perjanjiannya. Nah, ini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ongkosin saya nggak usah bilang, dan beliau juga kayaknya nggak mau dibilangin. Posisinya sebagai apa? Ternyata apa? Dulu dialah yang saya pernah pinjam dasinya. Ini real story. Saya pernah pinjam dasi. Saya suatu ketika bongkar-bongkar lemari, ini dasi siapa ya? Akhirnya, waduh saya ingat itu dasi si bapak itu. Akhirnya saya telepon dia. Pak, mohon maaf, di rumah saya masih ada dasi bapak yang dulu saya pinjam. Jadi saya ngisi acara waktu itu lupa bawa dasi, saya pinjam. Apa yang terjadi? Si bapak itu kemarin datang ke kantor saya, dia cerita, tahu nggak? Waktu itu saya sedang galau. Saya sedang mempertanyakan apa indahnya Islam bagi saya. Ternyata apa? Dengan telepon itu, kata dia, saya punya seorang sahabat yang hal kecil saja, dia masih ingat saya gara-gara satu ini, dan dia mau mengembalikan itu ke saya. Padahal harga dasi berapa, kata dia. Dan kata dia, dari sejak saat itulah value itu saya pegang sampai sekarang. Dia sekarang udah jadi pengusaha. Artinya apa? Dari hal kecil kita sedang invest sebetulnya. Berbuat baik adalah investasi, entah kapan kita panen. Tapi kalaupun tidak di dunia, saya yakin di akhirat kita bisa bertemu dengan amal baik kita. Hanya ngingetin, saya cuma mau balikin dasi, dan dasinya juga akhirnya dikasihin sama beliau. Enggak Pak, silakan aja. Sekarang saya ijab kabulkan, dasi itu udah milik Bapak. Gitu. Tapi ternyata itu bikin saya jadi umroh, bla 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 dan sebagainya. Investasi. Makanya balik. Termasuk pendidikan adalah invest. Makanya Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya, cucunya atau siapa, tolong kalau bikin neraca jangan menyimpan, saran saya sih, jangan menyimpan SPP, pengeluaran pendidikan itu di pos pengeluaran di neraca, tapi simpan di pos invest. Ibu bapak dengerin saya nih sekarang di Zoom, ini invest waktu, invest kuota, bakal balik modal saya jamin itu. Karena pendidikan itu investasi, bukan pengeluaran. Nggak ada pengeluaran pendidikan dalam mindset saya. Nah, berikutnya kolaborasi dan komunikasi, kapan-kapan kita kolaborasi dan sebagainya, ini saya kira yang akan membantu kita juga menjadi lebih baik, dan yang terpenting dari seluruh pembicaraan kita adalah learning by doing. Learning by doing.
Kita akan belajar dengan sambil melakukan seperti yang tadi dikatakan Bu Listri ya. Jadi kita akan melakukan. Nah ini Bu, insya Allah tanggal 20 September kalau ingin ikut pelatihannya di sana, kapan-kapan mudah-mudahan kita ada rezeki berangkat bareng. Kalaupun tidak September, insya Allah akhir tahun kita ada lagi. Saya kira ini membuat saya senang karena melakukannya di satu tempat kabulnya doa. Dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berada di sana bersama-sama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, selamat berjuang bagi semuanya, khususnya bagi saya pribadi untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan harga diri dan personal value-nya masing-masing, sehingga kita bisa terus menjadi pribadi yang dicari, dan tidak akan terus lelah mencari peluang yang menghampiri kita semuanya. Ini yang saya janjikan dari awal, jika ada hal komunikasi, mungkin diskusinya hari ini, mau dilanjutkan, ini nomor WhatsApp saya, ini akun sosmed, boleh kita DM-an di Twitter, di Instagram. Mudah-mudahan silaturahim kita adalah silaturahim yang memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatannya kepada seluruh pengurus APSI Jawa Barat, wabil khusus Ibu Dina Marta, kemudian Bapak Ketua, Bapak Dr. Ujang, Bapak Asep Tapib, dan kawan-kawan serta Bu Mei yang telah menghantarkan acara kita hari ini. Sukses selalu bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang terus bermanfaat, yang dengannya kita menjadi pribadi yang bernilai, baik itu di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu Dina ya. Iya, aduh Hari sampai ini terkesima nih Pak Anas. Mau bertanya Ya. juga, aduh. Saya tadi tuh udah japri ke teman-teman, ayo tanya teh. Udah lengkap semuanya Bu Dina, udah. Bu Dina, tinggal- ini tinggal ada action. pertanyaan nih Bu Dina nih. Halo. Oh, ada pertanyaan dari Pak Silakan. Dokter Ujang, silakan Pak Ketua, mangga. Ini masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan luar biasa nih dari Pak Anas ini ya. 15 menit lagi nih ada waktu. Baik. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam Pak. Ya. Baik, saya menyimak dari tadi. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi justru meminta lebih dalam lagi, Pak ya, apa yang saya ketahui begitu. Pertama, kaitan dengan value nih, Pak, value atau harga mungkin yang menyangkut harga diri ya, Pak ya, Pak Anas, harga diri manusia begitu kan. Nah, kalau seandainya apa yang harus kita lakukan sebenarnya ada Sang Maha Penilai yaitu Allah Subhanahu wa taala begitu Bu. Pak Anas ya. Mohon diluruskan nih Pak Anas nanti. Yang Maha Penilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semua adalah mesti bekerja dengan yang terbaik dan semuanya adalah harus lillahi taala. Mungkin seperti itu. Nah, jika ada yang kita lakukan kemudian ada orang yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta begitu. Karena menjelaskan diri kita yang terbaik kepada orang yang tidak menyenangi tentunya juga tidak akan bermanfaat. Dan menjelaskan kita adalah diri orang yang baik, dia juga tidak akan menerima, dan menjelaskan diri kita baik kepada yang tahu terhadap diri kita, mungkin mereka juga tidak membutuhkan informasi itu. Artinya semata-mata lillahi ta'ala, mungkin begitu Pak Anas ya. Mohon pencerahan lebih lanjut Pak Anas tentang hal itu. Terima kasih Pak Anas. Masya Allah. Ini kalau orang yang banyak ilmu gini ya melempar aja gitu. Padahal sebetulnya ilmunya barusan sudah banyak dari beliau ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi saya teringat Pak ini sharing saja. Jadi dulu sampai sekarang sebetulnya suka ada satu materi pelatihan kami yang dipakai di beberapa hal tentang integritas. Bahkan sempat ada satu bank itu seluruh kanwilnya kurang lebih kita isi mengenai perbankan. Jadi kita keliling Indonesia untuk mengisi hanya satu poin saja bernama integritas. Dan value-nya itu yang barusan Bapak ungkapkan sebetulnya. Jadi kan integritas, saya cek di sekian banyak literatur, kurang lebih kan artinya orang berintegritas adalah doing the right thing when no one is watching. Jadi kita melakukan hal yang benar tanpa ada siapapun yang melihat. Siapapun yang dimaksud di situ adalah sesama manusia, sesama makhluk dan sebagainya. Kenapa dia selalu benar? Karena dia punya value bahwa Allah melihat. Bahwa Allah tuh melihat, memang makhluk nggak melihat, memang Pak Ketua nggak ada, memang misalnya kalau kita guru memang kepala sekolah nggak ada, tapi Allah ada. Nah itulah yang akan menjadikan orang memiliki integritas.
Saya melempar ke seluruh leader waktu itu. Saya melempar sebuah diskusi. Kebayang nggak kalau orang nggak punya value itu, Bapak Ibu mau dengan cara apa memiliki karyawan berintegritas? Dinaikin gajinya apakah solusi? Ternyata enggak. Dulu konon katanya beberapa pegawai naikin gajinya supaya naik integritasnya. Enggak juga. Jadi value yang Bapak tadi ungkapkan itu bahwa yang maha penilai itu adalah Allah, yang selalu ada, itu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kita meyakininya seperti itu, dan itu kan jadi sesuatu. Makanya itu yang tadi, value-value itu yang menyebabkan perubahan perilaku. Saya awalnya pakai kolor, nggak kelihatan sama audiens Zoom, tapi terlihat oleh Allah, saya ngerti dan paham betul, berusaha meyakinkan dalam hati dengan iman saya, Allah melihat, masa saya begitu, akhirnya berubah perilaku. Nah, saya kira ini adalah value penting. Makanya kalau boleh ya, saya apa sih spiritual ya, kecerdasan spiritual? Salah satunya menurut saya poinnya adalah apa? Kecerdasan di mana kita bisa aware terhadap sesuatu yang tak terlihat. Karena Allah maha goib, malaikat maha goib, tapi ada. Kebayang kalau kita nggak punya value itu. Kebayang kalau nggak ada iman, mau menerapkan integritas dengan cara apa? CCTV aja bisa dihilangin kena petir katanya. Dalam tanda kutip. Dulu orang mengatakan, tenang, ada CCTV. Emang sehebat apa CCTV? Tenang, ada ini. Emang sehebat apa itu? Jadi yang saya pahami begitu Pak, kurang lebih sampai, nah ini ada yang menarik lah ya. Masih kejadian yang tadi di satu tempat kurang lebih di Surabaya, pas saya mengisi pelatihan, saya diundang oleh leader dari instansinya. Kemudian dia bilang, Pak, benar nggak cara pandang saya? Cara pandang yang mana Pak katanya? Sambil sarapan bareng waktu itu. Cara pandang saya begini, saya akan bayar karyawan saya sepanjang dia mengerjakan tugas dari saya. Terlepas dia punya apapun di belakang sana, saya nggak peduli. Mau dia, mohon maaf, waktu itu dia mencontohkan, mau dia gay, mau lesbian, mau apa, LGBT, saya nggak peduli. Yang penting kerja di perusahaan saya dia bagus, saya bayar kerja itu. Benar nggak cara pandang saya? Saya waktu itu memberikan sedikit, kata saya, aduh Pak, ngeri saya kalau begitu cara pandangnya. Kenapa? Karena yang menilainya hanya Bapak melihat kenyataan dia saat kerja di kantor. Padahal lihat, Bapak tadi mengatakan, mau dia LGBT pun di luar sana, saya nggak peduli, yang penting kerja dia bagus di sini. Padahal Pak, kata saya, orang LGBT itu Tuhannya saja udah dilawan. Apalagi Bapak hanya pemimpin perusahaan di sini. Artinya apa? Value ini kalau kita nggak pegang, kita kemudian jadi materialis. Materialis itu kan yang terlihat aja. Yang terlihatnya kan gini. Biarinlah, nggak peduli dengan dosa-dosa itu, bukan urusan saya. Kita nggak bakal komprehensif menjadi seorang leader waktu itu. Kenapa nggak komprehensif? Karena tadi cara pandangnya cacat, menurut saya bukan cacat, mohon maaf, prematur. Kenapa prematur? Kebayang Pak, kalau orang melakukan dosa, Tuhannya saja udah dilawan, apalagi kita. Makanya di dalam ini saya mengajar suka nepuk-nepuk ke para direktur yang, Pak Direktur, naikin gaji itu, naikin jabatan itu yang paling soleh di perusahaan Bapak. Karena ketika dia dekat dengan Tuhannya, dia punya value yang baik, dia punya iman yang bagus, kinerja pasti keren gitu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, saya kira ini cocok dengan insight, saya mengatakan insight, pencerahan dari Pak Ketua tadi, betul seperti itu. Nah, kita kadang terlalu sibuk ke material. Jadi yang terlihat oleh kita, leader kita, pemimpin gitu ya, dan sebagainya, itu yang dijadikan sebagai ini, padahal maha penilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kalau alhamdulillah. Afwan kalau memang banyak hal yang kurang berkenan. Mantap Pak. Terima kasih nih, luar biasa. Pak, tadi ada yang kontak saya Pak Ketua. Pak, Bapak sedia nggak kalau offline? Sangat sedia, kata saya. Kenapa APSI masih online ya? Padahal ini di bulan ini yang online itu cuma 2 Bu. Pak, hari Minggu ini sama APSI aja, sisanya offline. Jadi kapan-kapan kita mudah-mudahan bisa bertemu secara offline gitu ya. Alhamdulillah. Dan mohon izin panitia Bu Mei, khususnya Bu Dina, kebetulan di saya sudah azan astar. Mungkin sementara diakhiri dulu ya. Nanti kalau diskusinya mau lanjut, nanti bisa ber-WA Ria atau ber-Instagram Ria dengan kita semua. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Anas. Ya, luar biasa sekali Bu Dina, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kayaknya tidak cukup hari ini saja ya Bu ya, kayaknya nanti masih berlanjut dan berlanjut karena ini ibaratnya
webinar sekaligus ngaji juga ini ya, Iya, untuk betul. rasa kita juga ada namanya spiritual values-nya juga ada di sini ya, bahkan sangat lengkap. Jadi Ya. dan ilmu ini tidak akan kita dapatkan mungkin di sembarang tempat ya, istilahnya sangat-sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti Ya. ke Kita depannya Pak beruntung Alex juga sekali tidak kali ini. bosan ya, tidak akan bosan, sehingga nanti mudah-mudahan makin banyak juga para pengawas yang interest dengan kegiatan seperti ini, karena ini utama untuk menunjang yaitu personal value kita sendiri, dan yang terbaik juga adalah anfa'uhum linas. Tentunya kita akan bermanfaat, kita menjadi orang yang akan bermanfaat di manusia lainnya. Misalnya sebaik-baik manusia adalah yang memiliki manfaat di antara manusia lainnya. Seperti itu Pak Anas ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok pengawas yang hebat, tentunya tidak hanya secara intelektual tapi secara spiritual, dan memiliki personal value yang tentunya bisa dimiliki oleh semua orang, tentunya seperti itu. Terima kasih Pak Anas, mohon jangan pernah bosan. Dan mungkin sebelum saya tutup juga, masih ada lagi Pak Dokter Tapip Pak Dokter, atau gimana? masih ada ini, beliau setia menunggu. Pak Kang Asep, mangga. Oh iya. Tutup saja lah. Kan Jadi tugasnya nanti biasanya sebelum menyapu bersih katanya. Oke. Ini masalahnya jadi kalau ingat Pak Anas itu di SMP 3, jadi kalau beliau pulang sekolah itu ke Jalan Amjani, ke barat sedikit itu rumah saya. Ya, jadi saya di Cakramerta itu di seberang nomor 1696, dekat perguruan Muhammadiyah tuh, ada sekolah Muhammadiyah itu ya. Nah, itu rumah saya di situ. Baik, ini tutupnya aja lah, saya kasih pantun aja untuk kegiatan kita. Jadi makan ketupat enaknya berkuah, cakep. Ketupat dituang di atas nyiru. Nih, setiap tempat dijadikan sekolah, setiap orang dijadikan guru. Nah, itu saja kalau kita ingin mematut-matutkan diri, gitu kan? Itu kata kuncinya, mah. Bikinlah kita bernilai sehingga dengan sendirinya orang pun menilai kita. Kalau kita ingin dinilai orang, nilailah diri kita. Buatlah nilai itu oleh kita sendiri, gitu. Maka dimanapun tempatnya jadikan itu sekolah. Siapapun orangnya jadikan dia guru, maka kita akan senantiasa mendapatkan nilai dari tempat itu dan dari orang itu. Apalagi hari ini ya, Pak Asep ini, Pak Asep ya. Dan dulu juga motivator saya waktu mau kita kegiatan GTK prestatif ya, Budina ya. Iya, yang Jabar di sini gitu kan, ini motivatornya gitu ya. Jadi ketemu di sini, nanti pertemuan sekarang mau mungkin pemantik saja ya, ke depan mah offline lah, sudah bosan kita main online terus ya. Terima kasih juga nih ya, saya juga standby nanti karena ilmunya banyak. Oke, terima kasih juga Bu Dina, Bu mantan pengawas saya. Ya Bu Eti itu pengawas saya dulu, pembina saya. Cuma disayangi oleh dinas, jadi harus menyebarkan ilmunya ke luar daerah. Dia ditugaskan ke Bekasi, jauh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa buat teman-teman. Terima kasih Kang Ujang ya, pertama Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Dr. Asep Tapip dari DPD Aksi ya Indonesia. Apa yang disampaikan oleh beliau juga tentunya sangat memotivasi kita semua, dan yang terpenting adalah bisa untuk membuat kita lebih semangat lagi. Bahkan tadi ditantang jangan online, tetapi suatu saat kita adakan offline seperti itu, Bu Dina ya. Izin Bu Dina untuk closing statement istilahnya dari moderator, sedikit memberikan resume apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber hebat kita, yaitu tentang personal values, bahwa personal value mengacu kepada value yang diterapkan oleh orang-orang tertentu saja. Value ini bisa kita dapatkan dari kedisiplinan diri, empati, konsistensi, dan kemampuan untuk memahami serta menghargai sesama manusia. Sikap baik, disiplin, dan empati merupakan salah satu beberapa contoh dari personal value yang harus dimiliki seseorang.
dan personal value itu sifatnya lebih personal experience, sehingga benar atau salah, baik atau buruk memiliki parameter dan cakupan yang berbeda-beda. Ada sedikit lagi Bu Dina, mungkin izin ya untuk Silakan. memotivasi diri kita semua ya, bahwa harga diri bagi setiap orang itu penting untuk dimiliki. Sebab dengan adanya harga diri dapat menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang mudah direndahkan. Selain itu, dengan harga diri dapat menjadi cara menghargai diri sendiri dengan segala kelebihan yang dimiliki. Dan dalam hal ini, kita juga bisa menjadikan kata-kata harga diri sebagai motivasi untuk menumbuhkan kualitas diri untuk diri sendiri atau orang lain, dan tentunya yang lebih baik dan positif. Dan yang terakhir, Bu Dina, dari pertemuan kita hari ini, yang terpenting juga adalah kita mari perbanyak investasi diri dengan pribadi yang menyenangkan. Karena di dalam pribadi yang menyenangkan tentunya kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, khairun nas anfuhum linnas, dan tentunya menjadi orang yang makin banyak bersyukur. La in sakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan tentunya adalah kita semuanya untuk senantiasa memiliki pikiran-pikiran positif yang tentunya akan membuat kita senantiasa bahagia dan sehat tentunya. Dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada para narasumber, kepada Ketua APSI, kepada Ibu Dina, Pak Wildan, dan juga seluruh peserta. Tentunya sudah kegiatan webinar kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dina. Silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Bu Mei. Demikian tadi Bapak Ibu, kita sudah berkumpul bersama-sama mendengarkan langsung dari narasumber yang hebat, dan yang ujungnya adalah mengingatkan diri kita sendiri. Bagaimana kita harus meningkatkan nilai diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Begitu ya Bu Mei? Ya. Terima kasih kepada narasumber Pak Anas, kemudian dengan timnya tentunya. Terima kasih juga kepada Ketua APSI Jawa Barat, dan tak lupa terima kasih juga kepada Ketua Umum DPP AKSI Jawa Barat, dan tak kalah hebatnya adalah tim narasumber dari webinar APSI Pusat. Sebelum ditutup, saya persilakan untuk Mas Wildan menyampaikan informasi. Silakan Mas Wildan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Mohon maaf saya izin untuk off cam karena di daerah saya sedang hujan ya. Baik Bapak Ibu semua, mohon izin untuk memaparkan kegiatan BIM APSI untuk minggu depan. Jadi APSI Pusat selaku untuk menaungi Bapak Ibu semua akan mengadakan BIMTEK pengembangan bahan ajar kurikulum Merdeka dan PSP bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah angkatan 3 akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 7 sampai pukul 10 malam. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa menghubungi Bu Artati di 0812 8950 0142, lalu atau bisa menghubungi ke Bu Ros di 0813 8012 3465. Mungkin sekian untuk informasi tim APSI Pusat. Saya kembalikan kepada Bu Nina. Silakan Bu Nina. Baik, terima kasih Mas Wildan atas informasinya. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan webinar Kamis Manis dari APSI Jawa Barat. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan dengan tema yang lebih menggelitik, yang membuat kita ingin tahu lebih banyak, dan kita sama-sama belajar tentunya. Saya selaku host menyampaikan terima kasih untuk semuanya, dan sekali lagi mohon maaf bila ada kehilafan kata dari kami semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mei, Pak Waalaikumsalam Dr. Uja, Pak Asep, ya. Ya, betul. Kata Yana. Sami-sami.